Sebentar Bang. Mana sih Bang Juma? Nggak ada nampak Bang Jumanya. Tunggu dulu, Bang Juma nggak ada nampak, woi. Moderator saya mana nih semua nih, woi? Bang Handi. Oh, Bang Handi. Bang Handi ini moderator di room ini tapi tidur pula. Bang Handi. Ambil yang beda itu. Nih. Oke, saya mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang sedang kita perbincangkan ini yang terkait dengan pelaporan Itu Bang. saudara Iya. Ratu Ento ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Jalani Mas, aja. Yang di Jalani aja. mereka mempermasalahkan Jalani tanda aja. salibnya Bang katanya. Tanda salibnya. Jalani aja. Kalau kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus itu tidak disalib, tidak digantung di simbol kayak gitu. Yesus itu digantung di pohon. Bahasa Yunaninya itu ksulon. Cuman Kristen ini usil, selalu mengambil istilah Al-Quran, kata salib. Salib itu adalah hasil curian lembaga Bible dari Al-Quran. Dari situ aja Kristen harus mikir gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti ada laporan, kalau memungkinkan saya hadir ya. Saya akan minta kepada pelapor untuk menampilkan foto asli Yesus. Foto aslinya Yesus apakah betul adalah sesuai dengan foto yang ditunjukkan oleh saudara saya Ratu Ento. Kalau tidak sesuai dengan foto Yesus anak Maria berarti hoax. Laporan itu hoax, pencemaran nama baik. Ternyata foto yang ditunjukkan oleh saudara saya itu bukan fotonya anak Maria, ternyata foto orang barat, kan gitu ya. Itu bisa kita lapor balik, saudaraku Ratu Ento. Selama mereka tidak bisa membuktikan bukti otentik bahwa gambar yang ada di HP yang saudara tunjukkan itu betul-betul adalah sembahan orang Kristen, maka itu pencemaran. Nama Anda dicemarkan karena dituduh sudah melakukan penistaan kepada Tuhan mereka. Ternyata yang Anda tunjukkan itu bukanlah anak Maria, tapi bule barat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita pasti akan melakukan pelaporan juga terhadap penistaan-penistaan secara sengaja oleh Kristen secara lembaga. Seperti Yesus disebut anak Allah, itu kita akan urut. Dan kita akan hadirkan kemudian saksi ahli untuk menelaah betulkah Yesus itu anak Allah atau Yesus itu anak dewa berdasarkan original teks dari Bible aslinya, bahasa aslinya. Apakah betul ada kata Allah di sana? Kalau tidak ada berarti mereka sudah melakukan penistaan terhadap umat Islam. Jadi silakan kita buka ruang untuk saudara-saudara Kristen lapor sekuat-kuatnya, data Anda sekuat-kuatnya, karena kami akan melakukan laporan ulang, lapor balik terhadap pelaporan. Kapan tidak terbukti bahwa foto yang ditunjukkan oleh adik saya Ento itu betul-betul adalah cucunya Yudas, ponaannya Elizabeth, sepupu sekalinya Yohanes Pembaptis, maka kalian harus siap-siap menerima laporan balik kami. Itu penistaan. Ternyata kalian menuduh menistakan Yesus, ternyata foto itu bukan foto Yesus. Ya, kecuali dari pihak Kristen mampu membuktikan bahwa gambar yang ada di HP tersebut betul-betul adalah teman intimnya Maria Magdalena. Saya kira demikian untuk sementara. Iya, silakan Bang Magdalena. Tadi Bang Magdalena mantap, mau dilapor balik katanya uangnya banyak Bang Zuma. Jadi ngeri saya Bang.
Oh boleh, nggak apa-apa. Lapor aja silakan. Anda laporkan sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke Vatikan juga, Gunung Golgota juga silakan. Anda laporkan ke Romawi kemana, ke Vatikan atau kemana silakan laporkan. Tapi ingat ya, kami akan nuntut juga untuk Anda buktikan bahwa foto itu adalah foto anak Maria, teman intimnya Maria Magdalena. Maria Magdalena pernah mengurut kakinya Yesus, pernah mencium Yesus. Nah, nanti kita akan buktikan apakah betul kaki yang di situ yang difoto itu adalah kaki yang pernah dicium oleh Maria. Ya, kalau tidak, nah kami akan balik lapor. Ternyata kalian mencemarkan nama baik saudara kami. Ya, jadi siapkan data Anda, foto yang ditonton itu, yang dipertontonkan itu adalah betul-betul Yesus. Periksa darahnya, DNA-nya, dan seterusnya, bahwa itu foto diambil dari abad pertama. Dan memang Yesus begitu modelnya, bule ke bule-bulean, gitu ya. Karena kalau tidak itu penistaan. Aku cuma mau nanya satu. Ya, silakan. Angin punya wujud nggak? Angin punya wujud. Mohon maaf. Wujud itu bahasa Arab. Dengar. Wujud itu bahasa Arab. Artinya ada. Mana? Apakah angin itu? Apa? Apakah angin itu ada? Ada. Yesus tanpa angin mati. Tahu itu, pahami itu. Tanpa angin Yesus mati. Itu Tuhan Anda tuh, kelas Tuhan Anda itu gitu. Ditutup hidungnya, dilakban mulutnya, mati Tuhan Anda itu. Alhamdulillah, pencipta alam semesta ini menyediakan udara, angin untuk Yesus hirup. Kalau tidak mati Tuhan Anda. Tapi memang sudah mati ya. Sorry. Tapi memang ternyata Tuhan Anda mati. Lupa. Sorry. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang Tuhannya mati Kristen. Sorry, maaf saya lupa tadi. Sorry. Mohon maaf sebelumnya, aku tidak ingin membahas. Aku mau nanya dengan pribadi sendiri nih. Kalau Ya. buang angin itu atau kentut itu ada wujudnya. Ya. Namanya wujud, bahasa Arab itu wujud. Wujud itu artinya ada. Apakah kentut itu ada? Ada. Wujudnya seperti apa? Terlihat apa gimana? Jangan bahasa Arab, kita di Indonesia. Jangan di Arab. Oh Indonesia. Oh iya, saya lupa kalau Anda umat terjemahan. Sorry. Lagi-lagi saya minta maaf. Kristen ternyata memang umat terjemahan ya, lupa. Belum beres. Oke. Iya, lupa. Saya lupa kalau Kristen ini adalah umat terjemahan yang Bibelnya tidak ada aslinya lagi. Maaf ya. Ya, Maaf. supaya mengerti semua karena Iya. banyak orang. Yes. Segala sesuatu itu memiliki kadar. Ada apa? Segala sesuatu, dengar, Anda bertanya kan, gurumu lagi menjawab. Oke? Jadi, kalau Anda bertanya apakah angin itu ada? Jelas ada. Hanya orang yang menyembah manusia yang mengatakan angin itu tidak ada. Karena, ya tahu sendiri kan? Tahu sendiri, angin itu ada. Seperti apa? Tidak ada orang yang mampu melihat bentuk angin. Oh, ada ya? Ada yang bisa melihat bentuk angin ya? Ada. Kan aku cuma bertanya. Ada nggak? Bahkan aku cuma bertanya. Ada nggak bentuk angin? Itu aja. Angin itu pasti ada bentuknya, cuman kita nggak bisa melihatnya. Ada kata cuma tinggal jawab. Ada apa enggak? Ada. Nah, tunjukkan bentuknya seperti apa. Nah, tidak bisa ditunjukkan. Kenapa? Pas ini Menurut makan bami ini apa yang Anda ketawa-ketawa ini. tertawakan? Apa yang Anda tertawakan sekarang? Oke, aku jawab. Gak usah menjelaskan kesana kesini. Ya, aku tahu. Nah, sekarang saya balik nanya dong. Akal Anda ada nggak? Semua ini, aku nggak bakal ini. Akal Anda ada nggak? Akal Anda dulu saya tanya. Akal Anda ada nggak? Akal Anda ada? Gantian kita. Gantian. Saya mau lihat kualitas penyembah manusia Yesus. Jangan gantian. Akal Anda ada tidak? Jawab dulu, jangan gantian. Saya sudah jawab. Udara itu ada. Tentang wujudnya tak ada orang yang tahu. Sekarang saya balik nanya, akal Anda ada tidak? Tergantung yang menilai. Meow. Akal Anda ada? Ada dong. Bisa tunjukkan wujudnya?
dalam bentuk aku seperti ini. Saya tanya akal Anda. Aku bisa cari uang. Akal Anda yang saya tanya. Aku bisa cari uang itu pakai akal. Aku bisa pakai. Ya saya tidak tanya efek, saya tanya wujud. Miau. Saya tanya wujud, saudari. Saya tanya saudariku, saya tanya wujudnya. Wujud akalmu, tunjukkan dong. Ada wujud akal? Anda punya wujud akal? Bisa saya transfer wujud akalku sama Anda. Iya, saya tanya wujudnya mana? Saya transfer wujudnya nanti, datang ke sini. Wujudnya mana? Wujudnya dong, wujudnya. Kamu kan ngeles di awal. Aku minta wujud angin. Kalau angin, udara dia itu bisa saya jawab. katakan, hei saudara, udara ada, wujudnya bisa kita rasakan. Kamu tuh punya Tuhan, kalau tidak ada udara Tuhanmu mati. Saya katakan udara itu ada, cuman wujudnya tidak bisa ditunjukkan. Nah sekarang saya tanya kepada saudari yang saya tanya, mana wujud akalmu? Jawabanmu apa? Wujud akalku di sini dalam bentuk manusia. Wujud akalnya jawabannya tadi bisa makan babi karena pakai akal. Dan Yang saya tanya, wujud akalmu mana? Kenapa ngeles lari dari wujud bentuk angin? Ada apa, why? Itu aja. Wujud akalmu mana? Wujud akalmu? Wujud Mana akal? angin. Wujud akal. Saya kan udah mengatakan wujud angin itu ada. Wujud angin itu ada. Tapi kita tidak punya panca indera untuk melihat wujudnya seperti apa. Karena kita punya keterbatasan. Sekarang kamu tunjukkan wujud akalmu mana? Hei, saudari jangan cuma bisa tertawa dong. Tunjukkan dulu dong wujud akalmu dong. Wujud akalmu mana? Wujud akalmu mana? Wujud akal. Udahlah Bang Juma, Masa percuma ngegas? nggak bisa, ribut udah sama kita lempar. Nggak ada gunanya itu Bang Juma. Udah kita Wujud lempar akalmu ke laut. mana wujudnya? Wujud. Hah? Kualitasmu kayak begitu mau berdebat dengan saya? Paulus kok kasih bangkit dari kubur, suruh hadapi saya. Anda mau bicara mengenai ilmu logika, ilmu mantik? Nah ini orangnya, hadapi saya. Gimana kawan-kawan? Bang, Tuhannya- saudara itu bang, Nggak apa-apa, bukan saudari lah. saudari. Saudari kok. Ya, suka-suka saudari. saya Oh, dong, oh. mau manusia aja dia Oh, bilang iya, iya. Tuhan kok. Suka-suka saya. Manusia, anaknya Maria, sepupunya Yohanes aja mereka katakan Tuhan. Loh, apa salahnya kalau dia saudara, ada sepanggil saudari, ya sama aja pun. Daripada foto orang bule dibilang Tuhannya, ayo. Hah? Foto orang bule dibilang Tuhannya, kan gila itu. Selamat siang Bang Juma. Saudaraku, bagaimana istri ketiga? Sehat? Baik, Tahu dulu Pak selalu. Denny, tanggapi dulu tadi ini. Katanya akalnya ada. Karena saking akalnya ada, dia bisa makan babi karena dia berakal gitu Bang Juma. Orang yang berakal kalau baca Bible, ingat ya, orang berakal kalau baca Bible pasti tidak mau makan babi, itu pasti. Yesaya 66, nomor 15, nomor 16, nomor 17. Apa kata Tuhan di situ? Aku Tuhan akan datang membawa api dan juga pedang. Apa tujuannya Tuhan datang? Dengan murkanya yang menyala-nyala akan membakar, membunuh orang banyak, yaitu orang yang makan babi dan makan tikus serta balau. Tuhan akan membakar sampai habis orang yang makan babi. Kalau orang tahu dalil itu, punya akal, pasti tinggalin makan babi. Karena bisa makan yang lain. Ada ayam potong, ada ayam kampus, ada ayam desa, ada ayam kota, ayam hutan. Itunya yang dimakan. Jangan yang tidak, yang dilarang dimakan. Karena itu dalil. Kalau berakal, aku Tuhan akan datang membakar, membunuh semua orang yang makan babi. Dalil Yesaya 66 nomor 17 titik. Jadi Oten yang putri tadi ini makan babi akalnya hilang dong, nggak ada. Enggak pakai akal. Enggak pakai akal. Makanya Banyuwa minta bentuk akalnya dia nggak bisa buktikan. Ternyata memang nggak bisa berakal buktikan. dia. Selesai. Entah kemana-mana bertanyanya. Wujud kentut. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Kentut itu ada apa enggak? Ada. Sekarang ada yang bisa menunjukkan wujudnya? Tak ada. Apakah berarti tak ada? Oh,
hanya orang nihil pengetahuan yang mengatakan yang tidak bisa disentuh oleh panca indera penglihatan, sesuatu itu tidak ada. Berarti sebelum mata makhluk dicipta, pencipta alam semesta itu sudah ada lebih dulu. Tidak ada yang melihat, berarti Tuhan itu tak ada. Tak ada yang melihat. Ada enggak yang melihat ketika Allah pencipta langit dan bumi menciptakan alam semesta ini? Tak ada yang melihat, tak ada makhluk yang melihat. Berarti yang mencipta itu tak ada. Logika berpikir sangat lemah. Makanya yang sampai kepada Islam itu hanya orang yang menggunakan akal. Itu aja dari saya, teman-teman. Tapi kalau si Putri Oten tadi ini nggak percaya ada kentut, ya suruh temuin saya. Kebetulan saya bisa setel kentut saya bisa sampai 20 kali dalam sehari. Benar, serius, saya ulang ya. Kalau si Putri tadi nggak percaya adanya kentut, temuin saya bisa setel kentut saya bisa 20 sampai 30 kali, tergantung permintaan. Tapi jangan paksa yang terakhir. Kalau Anda paksa yang terakhir bukan kentut yang keluar, warna kuning mencret. Nah, Bang Zuma, Ya, gimana saudaraku? Bang Zuma, entok kalau dihujat, dihina, difitnah yang di luar Islam dalam berapa hari ini, kurang lebih 3 hari ini karena mereka mungkin digiring opini, entok masih bisa ibaratnya ya. Inilah resiko bermain media sosial kan begitu Bang. Nah ini sekarang Islam juga menganggap entok itu tidak Bhinneka Tunggal Ika, tidak menghargai orang lain, bahkan membenarkan apa yang digiring opini sama di luar Islam. Jadi Islam itu yang asli-asli Islam, yang entok kenal memang Islam, sebut saja salah satunya Dr. Doni Siregar. Nah, jadi itu bahkan menggiring kayak mana ngomongnya para orang di luar Islam gitu. Entok itu harus di kalimatnya dibumi hanguskan dari Indonesia ini, gitu Bang. Jadi coba Bang, kasih sama yang seiman kita. Kalau di luar iman, entok nanti jatuhnya pembelaan diri katanya. Entok nggak mau bahas ke pembelaan diri. Nah, yang di Islam saja Bang, pantaskah mereka menghujat seorang Ratu Entok dengan alibi bahwa itu menghina Tuhan orang lain, gitu Bang? Iya, jadi kalau kita melihat ya, mereka ini seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dicubit ya, dicolek, resek dia kan, nangis. Itu anak kecil, dicolek sedikit nangis, merajuk, merepet. Tapi giliran si anak kecil nampar kita, ketepak, tak ada merasa bersalah sedikit pun. Tak ada rasa bersalah. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Ada juga kelompok munafikun yang tidak pernah memperhatikan sisi lain daripada perkembangan dan keadaan agama di negara kita ini. Allah dikatakan bodoh, Tuhannya dikatakan bodoh. Misalnya dalam kitab 1 Korintus berapa itu Bang Handi? 1 Korintus 3 nomor 19. Allah disebut bodoh di situ. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu selevel dengan dewa di dalam kitab mereka. Orang-orang yang negur saudara saya ini ada merasa hatinya tergugah ketika dikatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi di kitab orang Kristen Markus 1 nomor 1, Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak merasa risih dengan dalil seperti itu di dalam kitabnya saudara Kristen. Itu berarti kalau dia tahu dalil itu, hatinya tenang-tenang saja, imannya perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristen tidak punya hak menggunakan kata Allah. Harusnya Kristen menuliskan Yesus anak dewa, atau Yesus anak Tuhan, atau Yesus anak dewata, atau apapun itu yang bukan Tuhannya umat Islam. Faktanya buka Bible sekarang, Markus 1 nomor 1. Padahal itu tidak ada original teksnya. Di luar Indonesia, di Markus 1 nomor 1 tidak ada kata anak Theos, anak Allah. Tak ada, itu penambahan di Indonesia ini aja. Artinya ada kesengajaan untuk menghina dan menghujat Al-Quran yang mengatakan lam yalid wa lam yulad, dengan mengatakan no, Yesus Tuhan kami adalah anak Allah. Nah, umat Islam
Yang tidak merasa kemudian bahwa itu adalah hinaan, hujatan, itu dipertanyakan imannya. Jadi kalau ada saudara kita kemudian menunjukkan hal-hal yang sifatnya mengkanter hujatan, lalu kemudian justru dia yang dijadikan sebagai pesakitan, itu harus dipertanyakan logika akal sehatnya dan juga imannya serta girahnya terhadap agamanya. Jangan-jangan dia liberal, jangan-jangan dia kaum munafik. Itu karena kalau umat Islam tidak akan pernah mungkin seperti yang terjadi sekarang terhadap saudara saya ini. Gak mungkin saya diam ketika dilaporkan beramai-ramai. Kita harus angkat bicara juga dong, karena justru ini yang kita hindari. Bang, udah bang, Justru- nggak usah lah kita ini saling menjatuhkan, biar aja lah. Kalaupun Apa si sih? Tunggu dulu, Bu. Magdalena Diam dulu, Bu. menang Kak Ranto Entok, nanti kan Kak Ranto Entok bisa juga bertindak. Jadi kita nggak usah bahas-bahas agama lagi, nggak enak. Udah toleransi aja bang, jadikan Nah, kalau pelajaran. begitu, itu bagus. Saya setuju. Justru umat Islam termasuk Ratu Ento itu hadir untuk menyadarkan kalian. Kristen itu adalah agama yang paling usil. Paling usil itu agama Kristen, khususnya di Indonesia ini. Paling usil. Bibelnya saja nih, bisa-bisanya mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Coba. Bisa-bisanya. Apa dasar pijakan ilmunya? Legitimasi keilmuan, disiplin ilmu apa yang bisa membenarkan itu? Tak ada. Tapi umat Islam itu sabar. Sabar, umat Islam itu. Diperlakukan kitabnya dengan seperti itu, umat Islam tetap diam. Tapi giliran sedikit ada di antara kita yang bersuara, bukan cuman orang Kristen aja yang panik. Bahkan Islam munafik juga pada panik. Liberal juga pada panik. Jangan begitu. Kita harus toleransi. Kita harus berdamai. Ini Pancasila, boy. Kalau Anda tahu negara ini Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, coba Anda tanya 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada berapa Tuhan mereka yang bersaksi di surga? 3. Nah, kalau dia Tuhannya 3, ketuhanan yang Maha Esa, apakah itu bisa kemudian dikatakan sesuai dengan mandat asas bernegara? Tidak dong. Siapa bilang Tuhannya Kristen itu 1? Faktanya 1 Yohanes 5 nomor 7 ada berapa yang bersaksi? 3. Kalau dia mengatakan Tuhannya 1, berarti 1 Yohanes 5 nomor 7 yang salah. Pilih mana? 1 Yohanes 5 nomor 7 yang salah, atau Tuhan kalian memang 3? Salah satunya Anda harus pilih. Nggak mungkin kitabmu mengatakan 3 tapi Tuhanmu 1. Pasti salah satunya harus salah, atau dua-duanya salah. Itu loh sederhananya. Jadi kalau ada yang kayak begitu, saudara diamkan saja. Orang-orang munafik memang itu banyak. Rasulullah Muhammad SAW saja, ketika Rasulullah menegakkan, bahkan para sahabat menegakkan hukum, bahkan dari internal mereka kemudian yang mengusik hukum-hukum itu. Jadi nggak usah khawatir, yang kayak gitu itu biasa. Kami di dunia apologet, saya sendiri ini, Adinda, saya pernah disidang oleh orang-orang seperti itu. Dibuatkan grup WA, kemudian saya diundang masuk, disuruh kembali saya bersyahadat di dalam. Karena diragukan keislaman saya, disuruh bersyahadat, disuruh klarifikasi dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Mereka lebih takut tidak makan daripada takut kepada Allah. Itulah orang munafik. Itu orang munafik. Takut kisru negara ini karena agama. Takut kisru, padahal dia tidak takut kepada Allah, di mana semua agama itu mencampur adukkan satu konsep akidah yang berbeda. Coba, Tuhannya umat Islam Allah, oke? Yesus Tuhannya Kristen anak Allah. Apakah itu tidak mencampur adukkan? Itu mencampur adukkan. Siapa yang usil? Siapa yang resek? Siapa yang memulai? Siapa? Mereka yang memulai. Terus kita diam terus gitu? Enggak dong. Enggak. Sudah saatnya kita berbicara. Sudah saatnya kita angkat bicara. Toh negara kita berdiri atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara kita juga merdeka atas teriakan Allahu Akbar, bukan halilintar. Itu yang harus mereka tahu. Jadi gitu, Dinda, diamkan saja. Diamkan saja. Kita lihat sejauh mana mereka bisa. Nah, ini ada guru saya. Kalau sudah ada guru saya, ini saya turun. Turunkan saya, Dinda Nora. Nggak bisa saya, Bang.
Saya nggak bisa menurunkan Besarin guru beliau. saya juga. Bang Juma. Besarin beliau, Dinda, besarin. Besarin guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apa kabar ini? Mana lagi kita makan coto ini kapan? Minggu depan saya ke sana, Bang Juma. Wis, mantap sekali. Masya Allah. Iya. Luar biasa memang ya. Ada kebenaran mau belajar sama Bang Juma ke sana, jadi saya mesti ke sana gitu. Belajar apa ini? Bikin coto. Bang Juma, aku minta tolong ya, nanti malam habis Bagda Isa Medan ya, Bagda Isa Medan barangkali kita masuk ke roomnya ini Ibu Ratu Entok ini ya. Awak abis isap Opung mau jumpain ini kantor MUI. Minta dukungan Lagi jangan melebar-melebar lah kalau hal-hal yang sepele ini, kata Bang Juma tadi kan Ya, sepele. banyak dari Opung Rambe, dari MUI, dari EPI, dari KPI, semualah. Pokoknya satu jalan itu semua harus lautan manusia. Astagfirullahaladzim. Bang Handi malam ini ada jadwal nggak Bang Handi jam segitu? Malam ini kalau Bang Juma mau, pada Isa itu ke podcast Reply Room kalau Bang Juma sanggup. Nah itu Baca dia. WA-nya aja. Tapi sempat, kalau memang ini kita pasti sempatkan, Opung, Prof. Pasti kami sempatkan masuk. Iya itu dia. Jadi mau ke langit yang ketujuh juga Ratu Entok, buka komelnya kita masuk nanti ke sana gitu loh maksudnya. Oke, sip, 86,5 maksudnya. Ya, karena kalau mereka itu bisa jadi malam besok mungkin bisa lah. Ratu Entok itu bukan orang sembarangan, memang ratu ya tetap jadi ratu gitu. Iya, itu kan hanya nama saja, nggak marah kok Allah. Yang penting di hati tetap hakikatnya benar. Alamak, Awa ini orang Medan pula nyawa, udah tahu lah Awa tuh. Iya betul. Yang orang Jakarta itu Nora Boruari Tonang, itu orang Jakarta itu. Saya orang Medan. Medan saya ini. Orang Jakarta aja lah, nggak usah bilangin si pirok. Orang Jakarta aja nggak apa-apa. Tuh, ketawa kan? Udah, pokoknya nanti kita masuk komel biar tahu mereka siapa itu Ratu Entok gitu. Ya. Jadi show-opers mereka yang demikian itu di medsos kita juga. Coba show-opers kita di sana, ada Bang Andi Celebes, ada Bang Ustadz Nanti, Profesor Doktor. Nora ajarin aku buka komal ya. Oh iya, Ratu. Habis Saya sisa nanti dampingi. Ya, habis sisa. Gitu. Jadi nggak sembarang, kita ini kan berjuang bukan ecek-ecek abal-abal. Seperti yang saya katakan tadi, reaksi. Jadi kalau ada aksi kita reaksi dong. Kita nggak boleh diem. Banyak pendapat sedemikian rupa tadi seperti yang saya katakan itu Bang, cuma jangan terlalu banyak digoreng. Goreng jadi hangus nanti gorengannya. Gitu. Iya Kanda, Abang. Tadi cuman ada manusia jadi-jadian aja yang saya layani diskusi pelan-pelan. Tapi ternyata otaknya rusak. Tapi si Andi ada kiriman dari Makassar ke saya, diambil pula sama si Andi, mantau. Rupanya mantau itu mantap juga ya. Oh iya dong. Nanti Opung mau, nanti kukirimkan lagi. Mau dong. Jangan nanti Asik. diam aja, jangan nanti di DM aja, nanti dengar si Andi diambil lagi kiriman Bang Juma, jangan. Oke. Nanti Bang Handi yang ingatkan saya sesampai di Makassar. Jadi ternyata Ya, itu makanan enak rupanya. Aku dapat dikirimin anak api dari sana. Nah, nih. Mantau nih. Tuh. Nah, itu dia. Nah, ini kalau Paling enak itu nanti diambil ini ke rumah, itu yang saya takut. memang nikmat itu rotinya. Nikmat. Produksi kota Parepare itu tempat kelahiran Mantap. Bapak Presiden kita B.J. Habibie. Kota Parepare Ewaku. Mantap sekali. Iya. Ya. Di tempat saya sudah mulai siap-siap dulu mau menjelang maghrib. Bang Juma dilanjut bentuk antok. Nora Boru Aritonang di Medan masih jauh dari maghrib. Aku undur diri dulu Bang Handi. Ya.
Oke Opung, sehat-sehat terus Opung. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu ini abangku Marcel. Marcel, selamat sore Marcel. Oh, kabur langsung. Tadi itu si Magdalena itulah yang dengan satu orang itu yang melaporkan Ratu Ento itu ya Bang Zuma tuh. Oh bagus itu. Cuma gini loh sedihnya Bang Juma. Bang Juma, Gimana? kenapa Entok jadi harus naik ke Komal seperti ini? 3 hari Entok diam gitu. Jadi Magdalena itu adalah orang yang melaporkan Entok. Sedihnya gini Bang, dia melapor dulu, dia bikin LP dulu, baru ke rumah saya. Nah, ke rumah saya itu adalah kemauan mereka. Setelah buat LP itu teman dia si Doni Artis itu dia WA saya bilang kan begini, Mak, Magdalena sama pengacaranya mau main-main ke rumah Mama. Nanti ngomong bebe aja ya Mak, kita jangan ribut-ribut ya Mak. Kata dia begitu. Jadi aku jawab, oh bolehlah, Mama nggak kemana-mana kan tidak. Nah, setelah sampai mereka di perjalanan sudah mau ke rumah, saya Sherlock. Nah, itu saya lihat mereka melaporkan saya, Bang. Betul-betul saya dilaporkan. Nah, udah sampailah ke rumah saya, Bang Juma. Udah sampai ke rumah saya layani dengan baik. Bahkan saya perjelas, mereka kan ingin tahu tuh kebenaran yang terjadi. Nah, ternyata akhirnya si Magdalena membikin supaya dia nggak dihujat, supaya orang yang sudah mensupport dia mungkin ataupun orang yang sudah menitipkan pesan kepada dia untuk meng-LP-kan saya tidak memarahi dia dan tidak menganggap dia sudah menerima sogokan dari saya. Nah, itu akhirnya buat konten marah-marah dia depan di rumah saya, ngangkat tangan, nunjuk-nunjuk saya seolah-olah saya minta maaf sama dia. Saya ikutin seruan konten dia. Nah, tapi ternyata saya lihat di publik mereka bikin caption, pengacaranya bikin caption seolah-olah saya menyuruh mereka cabut laporan. Saya itu memujuk supaya gimana pokoknya mengiring opini saya itu bersalah lah gitu Bang Zuma, sehingga yang muslim pun jadi benci sama saya, jadi senang sama si Magdalena sama pengacaranya. Sementara di sini pengacaranya sama mereka yang 5 orang itu ketawa-ketawa sama saya, cerita-cerita tentang perhomoan lagi sama saya. Jadi kan sudah betul-betul bagus-bagus sekali kan gitu. Tapi ternyata terjadi lagi mereka itu bikin kompresi pers di rumahnya, bikin caption seolah-olah baru postingan pengacaranya itu menggiring banget loh bahwa Entok itu betul-betul penista agama. Jadi di sini Entok muslim harus tolong saya dijerat nih sama para oten-oten. Nah itu Bang Juma. Oke. Tapi kita siap melaporkan balik kan ya? Siap dong. Pengacara saya suara besar pengacaranya di situ ternyata rekam, bahkan tujuannya ternyata tidak silaturahmi seperti yang dijelaskan sama si Doni, tapi ternyata memang mau menyidiki saya. Di situ sudah melanggar kode etik gitu. Oke, kita lapor balik bahwasanya sesuai dengan tuduhannya dia, kita menghujat ya fotonya Tuhannya, kita buktikan bahwa kita minta pembuktian bahwa itu betul-betul foto Tuhannya. Tuh, kalau sampai dia tidak bisa membuktikan bahwa itu betul-betul fotonya Tuhannya, berarti itu pencemaran nama baik. Siap? Siap kita lapor balik? Siap Bang, kalau memang mereka tidak mau berdamai sama Entok gitu. Siap, kita Bang. laporkan. Betulkah itu Tuhanmu? Kalau kau katakan betul Tuhanku, buktikan. Kita periksa bagi apa buktinya itu anak Maria. Mati sudah kau tersiksa nanti ku buat. Bang, mereka menjawab tuh. Karena hati berduri apa artinya Nora? Hati berduri apa itu Bang Zuma? Karena ada hati berduri. Apa hati berduri? Biarin Apa aja lah itu. hati berduri? Nggak tahu. Hati berduri itu lambang-lambang. Itu lambang di Kristen itu, Ratu. Itu dulu lambang di Kristen bahwa hati kita terbelenggu lantai dari bebas oleh dia. Itu cuma kiasan itu. Oh, hati berduri mungkin hati busuk kali ya. Mungkin kayak gitu maksudnya. Nah, itu tadi namanya Magdalena, beneran? Iya, nama nanti Iya Bang. nanti bagian ini forensik periksa bibirnya dia dengan foto yang
ada di HP waktu itu. Kalau memang betul bibirnya pernah menyentuh kakinya Yesus, berarti dia betul-betul Magdalena dan Yesus betul-betul anak Maria. Siksa nanti kau buat. Tapi kan Nora, Ya, Nora, ya, Ratu. Siksa Ya. nanti kau buat. lucunya gini loh, para oten-oten pencinta si Magdalena ini kok bisa percaya ya bahwa dia itu marah-marah di rumah aku itu real. Logikanya gini ya, ini rumah aku, kampung aku, tempat tinggal aku, bahkan semua di sini Islam. Nah, ada orang mau bertamu tapi marah-marahin aku setelah dia buat LP, itu apa logika? Ada orang berani angkat tangan di depan aku tunduk sama dia, itu logika nggak kira-kira? Enggak. Tapi lucunya kan Kecuali acting. kecuali acting. Nah, tapi lucunya seolah-olah semua si Magdalena itu adalah penyelamat mereka gitu. Awalnya aku setuju dia buat konten begitu. Awalnya Ento setuju dibuat konten begitu karena kasihan daripada gara-gara dia berdamai sama aku, dia dihujat. Ento mau buat konten begitu. Tapi kalau akhirnya captionnya, judulnya itu kok menggiring seolah-olah mati kan Ento bersalah. Oh, ini aku udah nggak bisa diam lagi gitu. Pengacara Ento pun bersama dengan keluarga udah nggak terima. Nanti penyidik bertanya, apakah saudara yakin dan ada bukti bahwa foto yang ada di HP itu adalah foto daripada Yesus anak Maria, kakaknya atau saudaranya Yudas dan Nikodemus, Yakobus? Kalau saudara tidak punya bukti bahwa foto itu adalah foto orang yang hidup di abad pertama antara tahun 1 sampai tahun 33, maka ini akan balik kepada Anda. Anda melakukan penistaan nama seseorang dan Anda melakukan pencemaran nama baik. Mampus. Saya hadir juga di situ, nanti kutanya, mana kuliah otak kau, akal kau, mana wujudnya? Siap-siap kau sudah Magdalena, ku cari nanti akalmu. Mana akalmu? Katanya ada wujudnya, mana? Berserak sudah kau, nanti ku buat. Sombongnya tadi tuh loh Bang. Ya ampun, dia pakai gelang emasnya, ya kan? Baru dia bilang begini. Dia bilang gini kan. Jadi Bang Magdalena siap kalau nanti dilapor balik. Saya siap. Saya kan banyak uang katanya. Sombong. Panjak kongkong ini lah. Maksudnya kamu mau bayar polisi gitu. Gak masalah sih, pokoknya kita gaungkan nanti, kita gaungkan, buktikan kalau foto itu Yesus, buktikan. Kapan dibuat foto itu, siapa wartawannya, siapa fotografernya, di mana diambil, kapan Yesus datang ke dia, terus apa saja yang terjadi. Pokoknya siksa kau buat nanti, tengok aja. Kalau sombong sama orang sombong boleh nggak Bang? Gimana? Kalau sombong sama orang sombong boleh nggak? Sombong sama orang? Yang sombong. Boleh dong. Tadi dia ya. Kalau masih dibawa ke warga Magdalena, itu semua emas kau jual kau semua emas tanganmu itu. Nggak cukup buat beli jamku ya. Nah. Mantap sekali. Bagus itu. Untung diingatkan. Bagus. Ku mau tanya dulu ini, teman-temanku yang ada di sini. Perkirakan dulu harga jam tangan saya ini. Abang bilang jam tangan. Baguslah kalau gitu. Nah, sekarang ada yang tahu harganya jam tangan saya ini? Tahu lah. Kira-kira mahal mana dengan Magdalena? Merek apa, Bang? Ginjalnya nggak tahu mereknya ini. Waduh, bahaya ini. Ini ada sama saya tahu. Ada yang tahu? Berapa? Ini ginjalnya dengan kepalanya ini lebih mahal ini. 4,5 M ini. Nih. Tepuk tangan dong. Siapa Ini aja tuh mahal kali Bang. Itu mahal kali Bang. Ini aja. Subhanallah, masya Allah. Jadi jangan sombong. Nanti Anda nangis darah nanti. Iya. Aduh, orang sombong kayak begitu kesel saya. Nyoba kasih. Kak, makanya Kepas, jam tanganmu berapa harganya Kepas? Kepas, jangan sombong gina.
Kepas jam tangannya lebih mahal Bang Zuma. 1 triliun. Perlu begitu-begitu. Aku pengikut Tuhan Yesus. Gak ada bawa-bawa perhiasan Tuhan Yesus. Kepas menurut kamu Kepas Tadi Kepas suaranya dikuati dek. Kepas suaranya dikuati. kan tadi Magdalena tuh yang mulai itu. Jadi kan dia yang mulai itu. Udah ada mensrea. Kau nggak kau didelik hukum mensreamu ada. Mensrea apa mensrea? Hah? Kan tadi Apa dia yang mulai. mensrea? diam dulu. Kan tadi dia yang mulai. Baca di kuhap itu. Ini viral nanti nih. Ini viral nanti nih. 1 jam tangannya Bang Suma seharga dengan 2 ginjalnya dia malah lebih mahal ini. Jam tangannya Bang Suma seharga dengan 2 viral nanti. Jadi nggak usah pamer harta lah. Biasa aja. Viral nanti. Aduh berisik dulu di mute itu Jadi Ratu Entok. Pas ntar dulu Pas. Saya mau nanya kamu dulu. Menurut kamu benar nggak sih ada foto asli Yesus? Oh, itu memang benar. Itu tidak foto asli. Satu. Mantap. Nanti aja gak Mampus sudah kau, mampus. Kalau disampaikan di sini nanti Hati-hati. jadi ada nanti jadi ada sanggahan mereka Udah nanti cukup dulu Pas. Saya tanya pertanyaan kedua Pas. Kalau ada orang ya memposting gambar, dengerin dulu Pas pertanyaannya, dengerin dulu. Kalau ada orang memposting gambar-gambar itu mengatakan rambut harus dicukur, menunjuk kepada foto itu, menurut kamu itu pidana atau bukan? nanti aja Bang Hendy, masalahnya nanti jadi ada tangkisan pengacaranya nanti. Berarti kamu nggak berpendapat? Saya nangis di sini. Oh. Nanti jadi bagus mereka. Bukannya. Ampun DJ, ampun. Ikutan ah. Udahlah Ratu Entok. Ampun Kamu DJ, ini gimana sih buat ampun. konten begitu menghujat Kristen? Ikutan dulu kita Bang ngomong. Suma juga ikut dong. Ikut dong. Tidak kayak Oman Paris semua ya yang mewah-mewah itu ya. Main. Ini bukan ini yang mahal, Bos. Bukan ini yang mahal. Yang mahal itu ini. Nih. Apa Ini. itu? Apa itu Ini Bang sudah Juma? banyak orang dibuat masuk UGD ini. Memang baju rumah orang luar biasa memang. Nggak salah memang luar biasa. Sama tahu itu Magdalena satu itu Udah nanti pamer harta. Ya kita hanya canda-candaan ini aja ya, candaan ini ya. Kalau jam tangan yang saya tunjukkan tadi itu Bang Kepas, hanya agak hadiah didekatkan mic-nya, kerupuk. Bang Kepas kuati suaranya pelan. Ya, jadi yang saya tunjukkan jam tangan tadi itu hanya hadiah kerupuk, cincin juga cuman hadiah boneka Barbie yang dibeli sama ponaan saya kemarin. Itu cuman canda-candaan. Tuh harganya cuma Tapi kalau- 17.000. Tapi kalau temannya temannya Yesus tadi Maria Magdalena itu mau coba-coba boleh, kita uji boleh. Bang, ikutan bang. Iya. Meskipun cuman plastik, tapi kalau mau coba-coba boleh juga, nggak apa-apa. Bang, saya ikutan boleh kan bang? Jadi gitu Iya aja. boleh. Jadi Pas, terakhir Pas. Jadi menurut kamu Pas bahwa tidak ada gambar asli Yesus ya? Sekarang Bebas. gini, itu nanti aja dulu Bang Hendy salah itu. Nanti kalau saya katakan nanti di sini, nanti pengacara Ratu Entok nanti punya sanggahan gitu loh. Besarin host. Apa itu? Maria Magdalena. Ini host. Jadi kalau ada yang tantang mau sombong, silakan aja sombong dengan Bang Suma nih. Apalah kesombongan itu seperti itu. Berliannya itu loh. Ya Bang Juma yang sombong. Bang Juma yang Berliannya itu loh. Bang Juma tadi jam
4 miliar. Kawannya dia ternyata agak tutup bang ya. Oke Saudara Pak. Sestawit Entok semua coba dengarkan dulu apa si Kepas mau bilang apa itu tentang Entok. Coba kita dengar dulu apa Bang Kepas coba. Ya, Jadi kuatkan saya pegangan memang kalau dia ngomong. jadi Ngomong-ngomong Bang Kepas ngomong. Jadi gini lah Ratu Entok, memang saya lihat kamu viral, memang si Magdalena itu mana kok di mute? Oh, Ada di mute. tapi aku bicara di mute mulu. Siapa yang mute? Jangan ada mute toy. Siapa yang mute itu? Jangan di mute Nora, jangan di mute Nora, jangan di mute. Jangan mute, ngomong lah. Tapi buka komal, tapi di mute. Gimana kita buka komal? Ini siapa yang mute ini? Mute Nora, siapa mute dia? Nora ada mute. Nora ada mute, Dek. Ngomong Bang Kepas ngomong. Si Magdalena itu adekku Pangaribuan itu. Aku kan marga Pangaribuan, aku kan kenal dia. Jadi begini, memang dilaporkan kuliahnya itu piti-pitinya si mana ya di mute. Mungkin terpicit sama Abang nggak? Jangan dipicit Bang. Abang ngomong aja jangan dipicit. Jadi sekarang Ratu Entok kau udah damai sama si Magdalena itu aja dulu. Apa damai? Orang dilaporkan damai katamu. Enggak, dia ngelapor dulu baru ke rumah saya. Jadi kami sebelum buat konten dia yang pura-pura marahin saya, itu adalah acting. Jadi kami itu di situ kami intinya sudah berbaikan. Bahkan dia sendiri bilang, kita buat konten aja lah ya Kak, daripada nanti aku dihujat. Jadi kata si Don, ya takut dihujat kau kan. Iyalah, nanti kalau kita berdamai, nampak orang itu berdamai bukan malah aku marahin kau, nanti dipikir aku udah makan duit kau, kata dia. Udah kau sogok pengacara aku, udah kau sogok aku. Jadi kita pura-puranya nggak berdamai lah ya. Tadi buatlah marah-marah di sini. Sementara Bang, ini adalah rumah saya. Ini rumah saya, nggak mungkin ada orang berani marahin saya di rumah saya. Dan di sini semua Islam, jadi nggak mungkin ada yang berani marahin saya. Jadi maunya kalian berpikirlah gitu. Wajarkah orang datang ke rumah saya marah-marah? Itu kayaknya di luar logika kali. Sebenarnya begini, ya sebenarnya nggak perlulah lapor-melapor dalam agama ini, nggak perlu sebenarnya. Kamu pun nggak pantas juga masuk penjara, nggak pantas. Karena lebih ngeri loh kalau Bang Juma menghina loh. Tapi kan ya memang kami penjarakan Bang Juma. Kalau gitu berarti Kepas, kamu siapkan data. Aku yang kasih pengacara sama kamu. Aku yang bayarin semua untuk Bang Juma di penjara di LP kan malam ini juga. Ayo, kumpulkan data. Jangan takut. Dengar dulu Ratu Entok, kami kalau di Komal, ampun, di mute mulu. Siapa yang mute? Nora kok mute dia Nora? Jadi kalau di Komal, kamu buat pribadi itu. Ini kan karena di Komal. Udah ngomong lah kalian, aku di mute mulu. Siapa yang mute dia ya? Memang ada yang mute dia. Siapa yang mute dia? Kamu Nora? Dia mute sendiri baru dia bilang di mute. Oh berarti apa juga? Nggak ada Ratu, ini anakku lagi rame. Nggak ada. Jadi kenapa dia bilang mute? Kayak begitu tentu, sama dia seperti si RK tuh. Sama si Edis juga begitu. Janganlah samakan orang. Iya, Edis. Jangan kau sentimen Nora sama aku karena ada beda keyakinan kita. Nggak boleh. Di mute dulu. Aku yakin Bang Zuma yang mute. Bang Zuma nih yang mute. Wallahi Gimana saya caranya enggak. ya Bang? Kayak mana caranya? Iya. Mungkin ada moderator Dinda Nora, mungkin ada moderator yang tidak aktif tapi ada di bawah, bisa jadi dia. Coba dicabut semua moderatornya dulu. Saudara Kepas ini karena dia adalah salah satu lulusan terbaik ya Patikan. Ya terkait dengan hukum kita harus kasih ruang untuk berbicara. Waktu dan tempat silakan saudara Kepas tinggalkan tempat. Silakan. Silakan angkat bicara, silakan. Bisa ya Bang Juma. Jadi, memang bisa juga Bang Juma begurau. Jadi gini loh Ratu Entok.
Kamu kan buat PT tuh, terus viral. Kalau di Komal beda, di Komal ini kan memang diskusi, memperjelaskan. Kalau kau buat kayak gitu, memang penistaan agama lu. Aduh. Tapi sebenarnya nggak Jangan usah cepat lah kali diperpanjang bang itu. menggiring opini, jangan cepat kali. Nanti kalau abang kan mau bilang kan penistaan agama, nanti aku suruh tuh Nora jawab, kasihan kan abangnya dan para oten-oten yang lain kan gitu. Sekarang damai lah Glenn. Kalau aku bilang damai ngapain Iya sih bang, hal memang yang damai. dikit-dikit? Insya Allah kalau dia memang bagus, ya kan. Akhirnya nanti kalau di RJ semua yang melapor mau RJ, ya kita damai bang. Karena tujuan utama Entok juga damai. Tapi Entok harus meminta perlindungan sama sesama tauhid, karena Entok memang harus dibela. Karena ini sudah nggak bener lagi kan gitu. Iya, kalau Bang Juma di depan kalau mengenai hal-hal begini, kalau saya yakin Bang Hendy turun tangan dari Jakarta langsung. Benar Bang Hen? Polda Sumut ya. Saya turun langsung dari Jakarta ke Medan. Gak usah pikir ongkos. Saya turun. Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi begini loh, kita membawa kesejukan, udahlah dicabut. Nanti saya bilang sama si Magdalena itu ngapain lah ribut-ribut klien. Biasanya itu banyak hujat menghujat. Makanya kalau Bang Juma sering bilang saya bodoh lah apalah ya. Kau itu pas dari tadi muter-muter saya tanya kau dulu. Menurut kamu, apakah ada gambar asli Yesus? Tidak. Tidak. Kalau bukan gambar asli Yesus, terus orang mengatakan potong rambut, itu menurut kamu itu pidana atau bukan? Hal penjelasan itu Bang Hendy nggak boleh disampaikan di sini. Gimana sih Bang Hendy? Bilang aja lu nggak ada berpendapat, selesai. Lanjut. Salah pendapatnya. Kita sini kalau nggak ada Gini agama loh, kita gini loh, banyak debat enggak, baliknya gini. lah. Rata Unsurnya apa ya? gini loh, banyak yang menggiring loh. Orang kan banyak yang mau mencari follower, ya. Jadi dia aja memanfaatkan momen-momen yang begini. Jadi maksud saya, kalaupun misalnya nggak usah lagi Ratu Entok itu misalnya seperti menantang ataupun ya biasa aja, ya nggak usah dulu istilahnya redup aja dulu sementara seminggu 2 minggu. Bang, Nggak usah dulu. saya justru nggak ada menentang bang, tapi saya diam 3 hari ini kalau host saya pun diserang, jualan saya diserang. Loh, jadi saya nggak boleh, kalian boleh keroyokan, jadi aku sendiri nggak bisa minta pertolongan sesama muslim. Coba bang jawab bang. Kalau kata bang diam, coba tengok postingan saya sampai matikan kolom komentar, saya nggak ada postingan saya hanya bagikan testi di history Instagram saya pun saya diserang. Jadi saya mau diam aja. Jadi maksudnya gini, coba abang jadi saya gitu, 3 hari saya diam tanpa ada pembelaan, saya pasrah dihujat semua, tapi kok makin menjadi-jadi. Jadi maksud hati abang, saya pasrah aja gitu. Yang penting nanti di LP datang gitu. Oh, nanti lah bang ya kalau dikasih Tuhan aku ini apa mujizat yang kayak gitu kali jantungku ya bang. itu hanya cobaan aja. Jadi yang dibilang Bang Hendy itu ada benarnya. Memang nggak foto asli ya. Itu karena sentimen-sentimen karena keagamaan. Jadi gini, memang benar kata Bang Hendy itu. Nanti gitu aja bilang mana foto aslinya kata Bang Juma itu. Memang tahu kita rupanya wajah asli Yesus. Apakah warna kulit Yesus warna Bang putih? Kepas, kau ku dengar kayak hasbun kau bang. Tunggu dulu. Makanya kan orang Afrika selalu iri. Kenapa Yesus itu kulitnya putih? Kau Kenapa nggak mengalaminya bang. Kau kayak hasbun ku dengar terakhir. Dengar dulu, bukan. Udah, Kepas sebentar Kepas. Ini Rofi, selamat sore. Rofi, halo Rofi. Aduh, ini yang paling saya nggak suka naik. Halo, selamat malam. Ya Rofi. Ya Yo, malam. malam. Agama apa bang? Ya malam bang. Agama apa bang? Katolik. Oke, sebentar saya Katolik. tanya Pak Ya, Robi silakan. dulu. Pak Robi, menurut Anda apakah ada foto asli Yesus? A ada, B tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, terus ada orang mengatakan menunjuk salah satu foto untuk menghimbau memotong rambut atau cukur rambut, menurut kamu itu menista agama atau tidak? Tapi itu adalah foto yang sering digunakan untuk melambangkan tokoh tertentu. Ya. Jadi kalau tidak ada foto asli, berarti kalau di foto luar asli, kalau bentar dulu, sabar. Kalau tidak ada foto asli, berarti yang beredar di internet itu palsu semua, betul?
Betul apa betul? Jawab. Saya ulang, kalau tidak ada foto asli Yesus, artinya yang beredar di internet itu palsu, betul? Bukan palsu, tetapi yang digunakan dalam agama Kristen dan Katolik. Jawab dengan tegas. Lawan daripada asli apa? Palsu atau apa? Tegas, tegas, tegas. Robi, tolong tegas, jangan mendua. Bagaimana? Kalau tidak ada aslinya, berarti yang beredar adalah palsu, betul? Sekarang begini, memang Jangan sekarang begini, gimana sih? Tetapi, nggak ada tetapinya itu. Yang selama ini digunakan oleh agama Katolik dan Kristen adalah foto yang itu. Ya. Foto yang mana? Foto yang mana? Coba tunjukkan. Digunakan itu ada hati kudus Yesus, itu adalah gambar yang digunakan dalam agama Kristen, Katolik dan Kristen. Oke, foto yang digunakan itu asli atau bukan? Ya memang itu adalah asli karena yang gambar itu Oh, asli. Tadi lu bilang tidak asli, sekarang asli. Apa kau ini? Sekarang kalau mau berbicara asli dan tidak asli, tetapi yang sering digunakan oleh agama Kristen, Katolik dan Kristen Protestan adalah itu gambar, ya. Oke, yang sering digunakan itu asli atau palsu? Ya. Itu Saya adalah tanya lagi, gambar. diam dulu, Mau diam. berbicara tentang asli dan gambar. Saya berarti tanya lagi, yang sering Anda gunakan itu asli atau palsu? tidak ada palsu di situ. Ya. Berarti asli. Itu adalah gambar yang melambangkan. Berarti asli. Tidak ada yang palsu, tetapi itu adalah yang melambangkan. Nah, inilah Kristen kalau diskusi ini abu-abu, ngalor ngidul terus, nggak mau to the point. Asli atau palsu itu? Itu kau pun pertanyaan itu juga hanya untuk menguntungkan punya diri kau ini. Loh, justru menguntungkan kau punya diri, bukan saya. Makanya kalau mau berdiskusi yang benar, jangan menghujat. Loh, yang menghujat siapa? Orang nanya asli atau palsu kok? Yang terakhir itu tidak menjadi kebablasan. Ya? Saya ulang kembali, asli Itu atau palsu? adalah tanda atau lambang yang digunakan oleh agama tertentu. Ya. Itu adalah yang digunakan oleh agama tertentu. Lalu itu dihujat. Ya. Saya nanya kembali, itu asli atau palsu? Pertanyaanmu itu untuk menguntungkan kau punya diri dan kau egois. Anda bisa jawab Sampai atau saat tidak? ini. Anda Kau bisa jawab atau egois. tidak? Itu adalah pertanyaan egois. Anda bisa menjawab atau tidak? Saya bisa menjawab. Ya jawablah, asli atau palsu? Anda ini adalah Silakan egois. Pertanyaan itu yang dijawab. salah. Foto itu asli atau palsu? Jawab aja. Saya sudah jawab. Jawab bagaimana Gambar jawabannya? Yesus yang asli artinya yang foto yang asli itu tidak ada, tetapi yang itu yang digunakan oleh Ratu Entok itu yang waktu menghina itu adalah gambar yang sering digunakan oleh agama Kristen Protestan. Oke, jadi gambar itu asli atau palsu? Itu Yang adalah dibahas asli, di situ. Gambar itu asli, kan gambar itu asli. Oke, yang yakin asli? Ya asli. Berarti ada foto Tuhanmu yang asli, betul? Aduh, ini pertanyaanmu bodoh. Dengkul kau. Kok pertanyaan yang bodoh? Gimana sih? Gimana kau ini? Katanya muncul dari pantai lubang itu. jadi foto yang dibahas itu, yang lain diam dulu ya. Jadi foto yang dibahas itu adalah asli atau palsu? Jawab. Itu foto asli kan, foto Asli, itu jelas-jelas baik, asli ya. Tetapi yang saya tadi sudah katakan, gambarkan bahwa yang asli Tuhan Yesus itu tidak ada, tetapi itu adalah foto yang sering digunakan oleh agama Katolik. Yang ada hati kudus Yesus itu adalah foto yang digunakan oleh atau gambar yang biasa digunakan oleh orang Kristen dan orang Katolik. Jadi kesimpulannya ada foto asli Yesus. Nah itu yang kau punya pantai lubang. Loh, saya bertanya loh. Kau punya pantai lubang yang itu. Kayak gitu bang. Mandi. Boleh kalau Ya. jawab Ya, kalau pertanyaan, kalau saya mau saling menghargai, janganlah seperti itu. Orang bertanya kok. Ya, bertanya yang jangan hanya menguntungkan diri sendiri. Anda bisa menjawab nggak? Ya, yang dari tadi saya jawab itu apa? Ya, sekarang terakhir pertanyaannya. Iya. Apakah ada foto aslinya Yesus?
Yang tadi saya sudah menjawab bahwa yang asli bahwa itu adalah gambar Yesus itu tidak ada, tetapi Tidak ada. Berarti kalau tidak yang ada, sering digunakan udah oleh cukup, orang cukup. Anda Kristen, udah menjawab. orang Katolik, Diam. adalah itu gambar. Anda sudah menjawab. Berarti kalau tidak ada foto asli, artinya semua yang beredar itu palsu, betul? Kau sudah tahu bahwa itu gambar yang sering digunakan, lalu kau dengan sengaja menghina, lalu sebentar dengan menangis. Itu tidak Bang Rofi, Apa sih? Bang Rofi, kalau mau ngomong tapi jangan giring opini menghina. Nanti jadinya abang yang saya Gua turunin. Lalu kau bilang tidak menghina. Kau yang betul. Tinggal. Kamu enggak. Udah cukup. Cukup. Gue mana diturunin? Enggak ada pendapat. Menurut dia tidak ada foto asli Yesus. Menurut dia yang Anda tanggapi itu katanya itulah yang diyakini Tuhan, foto Tuhannya. Tapi tidak ada aslinya, artinya yang dia yakini itu adalah foto palsu. Dia nggak mau jawab. Nora. Cuma muter-muter doang. Tidak ada yang menghujat di sini, bro. Itulah resikonya kalau ada foto. Ya nanti di pengadilan aja nanti atau di mana buktikanlah kalau yang dikomentari Ratu Entok itu foto asli. Nah, Anda harus menampilkan siapakah yang memfotonya dan nanti diuji klinik situ. Bisa kok diuji klinik situ. Ketahuan nanti jejak digitalnya dari mana. Bisa kok itu. Lilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga. Mulutnya
tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik dan seterusnya. Itu gambaran Yesus ya Bang? Itu saja yang dipegang. Selain itu bukan tuh gambaran-gambaran yang bukan Tuhan Yesus. Nah ini Wahyu 1:12 sampai 16 ini kira-kira kalau di komparasi dengan gambar yang beredar di internet ada nggak yang identik Bang? Yang identik ada tapi nggak lengkap. Itu saya perhatikan yang dadanya berlilitkan itu ada, tetapi saya perhatikan itu bukan emas. Nah, kalau begitu saya langsung ke kasus. Wahyu 1:12 sampai 16 ini yang telah saya bacakan tadi, apakah identik yang dikomentari Ratu Entok? A identik, B tidak. 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 Terima kasih. Lanjut. Makanya saya dengan tegas itu tidak menghina Tuhan Yesus yang dijadikan Tuhan. Tidak. Terima kasih. Waktunya maghrib. Ya. Itu jelas menghina karena Iya, saya sapa dulu Joshua. Selamat malam. ya malam. Joshua. Ya, agama apa, Dek? Saya Katolik. Ya, Bang Pasukan ini agama apa, abangku? Katolik. Adik mengaji. Katolik. Nah, silakan Bang Joshua tidak menerima pendapat dari Bang Pasukan. Silakan, Bang. Oke, baik. Izin saya berpendapat ya. Jadi kalau tadi ada yang berkoar-koar, siapa tadi yang bilang apakah itu gambar Yesus atau bukan? Sebenarnya konteks penghinaan yang dibuat si Entok ini bukan ke gambar asli atau tidaknya, tapi yang dihina itu adalah lambang. Jadi kita harus bedakan antara lambang dengan potret atau dalam artian gambar asli bentuknya seperti itu sama dengan seperti ini. Misalnya saya buat tulisan kaligrafi, saya tulis Muhammad atau Allah gitu dalam bahasa Arab, lalu saya injak-injak terus saya coret-coret. Itu Bang, sebentar Bang Joshua. Yang konteks di situ tidak ada itu gambar lambang itu apakah diinjak? Enggak. Oke, Bahkan menyebut nama Yesus saja juga nggak ada. Sebentar. Nah, Saya dulu, saya monitor dulu. Bang Zuma monitor. Bang, Aku ini kan baju. lagi apa maghrib pula di sana mungkin. Ini kan. Kalau ada yang nanya itu lambang asli atau tidak, itu asli. Kenapa? Karena di lambang itu ada hati Yesus. Jadi intinya itu adalah kenapa dia ngambil gambar yang ada simbol hati kudusnya Yesus. Itu adalah salah satu gambar atau yang sangat sakral yang umum digunakan di gereja Katolik. Jadi itu jelas sebuah penghinaan. Itu sama dengan saya menulis misalnya nama Muhammad SAW terus saya kasih sebuah penghinaan, misalnya saya maki-maki, itu sama dengan seperti itu. Jadi saya tidak ada di situ menampakkan wajah Nabi Muhammad, tetapi lambangnya dia itu saya hina. Jadi yang dilakukan si Ratu Entok itu adalah seperti itu. Jadi jangan ditanya lagi itu gambar Yesus asli atau bukan. Tidak. Itu sama dengan saya tuliskan nama Muhammad lalu saya hina-hina gitu. Jadi yang dihina itu adalah lambang. Gitu itu. Jadi yang dihina, yang dinista sama Ratu Entok itu adalah lambang. Ya, lambang ya. dari Lambang apa? Lambang salib. Lambang dari hati kudus Yesus. Hati kudus. Ya. Emang Coba kau bisa melihat hati kudus? Loh. Jangan kamu pertanyakan keimanan dari agama orang lain. Itu sama dengan emang bisa kau lihat seberapa besar imanmu ke Tuhanmu. Itu sama dengan pertanyaan seperti itu, Bu Nara. Itu bukan. Kan sekarang begini loh, Bang Joshua, sebentar. Nah, apakah memang itu adalah wajah Yesus? Jangan, kan saya tadi udah bilang lambang dari agama. Jadi kalau seandainya foto itu tidak ada kepalanya, sebentar. Seandainya foto itu tidak ada kepalanya, apakah memang itu kalian rujuk kepada Yesus? Bahkan saya bilang tadi kan itu foto yang persis dia pegang itu adalah Yesus dengan hati kudusnya. Coba kamu perhatikan di tengah itu ada satu kayak gambar jantung yang dia menunjuk itu bahwa
itu salah satu kalau saya tidak salah adorasi dalam agama Katolik, hati kudus Yesus. Tapi kata Nah, si itu pelapor, adalah bagian iman kami. kata si pelapor, di situ ada tanda salibnya Joshua. Gimana? Kau yang melapor atau si Magdalena yang melapor? Intinya kalau itu nanti di persidangan nanti akan Nggak bisa dibahas intinya lagi. Joshua, nggak bisa intinya. Kenapa Kau yang gimana? melapor apa Sama Magdalena? seperti ini, Saya tanya gimana? sebentar Ah. dulu. Saya tanya Iya, sama kenapa? Magdalena. Jadi yang kalian lapor itu Nah, apanya? kenapa Magdalena? Katanya di situ sebentar dulu. Katanya di Ah. situ ada tanda salibnya. Sementara kau bilang bukan tanda salibnya, tapi gambar hatinya. Bagaimana Si kalian ini? Loh, gini, yang dia ini itu Sebentar, Loh, si jangan Magdalena inilah orang yang melapor. Apakah kau pelapor? Loh, yang melapor bukan cuma si Magdalena, banyak yang melapor. Kamu cek itu. Borsot, memang ini anak kalau nggak tahu. Kau tahu perkara nggak sih? Nggak, sebentar dulu. Kau tuh hanya melihat, sebentar dulu lah, muncung kau dari tadi ngomong aja terus. Kau yang melapor. Aduh, itu nanti dikonfrontir masalah itu Nora. Aku lebih ngerti. Diamlah kau dulu. Pada sini. Apa sih ngomongin hukum? Mana yang mau ngomong hukum tadi? Joshua, sini. Pertanyaan. Sekarang, kalau fotoku ku tempel di gambar hati kudus, apakah kau jadi Yesus? Nah, jawab. Coba jawab dulu. Kalau fotoku ku tempel di gambar hati kudus, apakah aku jadi Yesus? Jawab. Coba dulu jawab lah. Kalau fotoku ku tempeli gambar lambang hati kudus, apakah aku jadi Yesus? Jawab. Ya. Kok diam? Halo. Oh, maaf tadi saya pikir udah mic open. Kalau Ya. apa dasarmu menempelkan lambang hati kudus itu di fotomu itu dulu? Ya. Dasarku omonganmu. Loh, apa? Kamu kan tadi Karena kau bilang di situ bukan, kau bilang di situ bukan foto Yesus. Kau bilang. Kau bilang bukan foto Yesus. Kau bilang bukan foto Yesus tadi. Kau bilang kan bukan foto Yesus. Kau bilang tadi bukan foto Yesus, tapi karena ada lambang hati kudus, makanya itu jadi lambang Yesus, kan begitu. Saya Kau tidak ada balikan kau bilang- foto. Gini, kamu bilang kamu menambahkan lambang hati kudus itu di fotomu gitu ya. Seperti kalau saya bayangannya itu kamu bikin satu potret diri, terus kamu buat lambang hati kudus di situ, gitu kan? Ya, apa aku jadi Yesus? Ya, apa aku jadi Yesus? Sekarang dasarmu membuat lambang itu apa dulu? Ya, dasar omonganmu tadi apa itu? Lambang hati Apa kudus. dasar omongan rupanya? Ya, dasarmu apa? Kau ngomong pakai dasar, aku juga ngomong pakai dasar. Sekarang kau jelaskan dulu maksudnya foto itu adalah apa gitu. Apa hubungannya dasar lambang hati kudus dengan omongan potong rambut? Emang hati itu ada rambutnya? Loh, sekarang gini, ibaratnya gini nih. Oh, saya ambil misalnya nih, saya tulisan namanya Muhammad SAW. Jadi bukan Muhammad lain. Tulisan sudah jelas. Kalau tulisan sudah jelas. Tulisan sudah jelas. Nah, tulisan sudah jelas. Nah, di situ saya bilang, Muhammad, kau itu dulu ya waktu 600 tahun lagi itu jangan sok-sokan menceritakan Yesus itu tidak disalib gitu. Saya buat seperti itu. Apa gitu penghinaan? Jelas itu penghinaan karena saya melecehkan dari apa yang kalian percayai kan seperti itu. Jadi kami mempercayai, bukan percayaannya, tapi namanya sudah menjurus. Namanya sudah menjurus ke satu orang yang spesifik. Ya, kalau tidak ada yang punya gelar itu selain Rasulullah Muhammad. Ya. Foto itu sudah jelas menjurus ke satu spesifik, yaitu adorasi hati kudus Yesus untuk kami orang Katolik. Gitu. Iya, hati kudusnya atau orangnya? Loh, hati kudus disitulah simbol pelecehan yang dibuat si Entok ini, karena itu adalah Bang Glenn, izin Bang Glenn. Sebentar Bang Glenn. Jadi legalitas kalian, simbol kalian sebenarnya hati kudus apa salib? Loh, Katolik itu sangat banyak, sangat kaya. Oke, sebentar. Ya, izin. Bang pasukan monitor. Bang pasukan balik. Ya, oke. Simbol dari Katolik ini apa, Bang? Simbolnya sebenarnya ada 10. Nah, 1
Salah satunya Itu sama dengan simbolnya agama Islam itu apa? Itu nggak boleh dibuatkan konotasi seperti itu karena agama itu kalau saya nggak, kalau Islam saya tahu tidak ada simbolnya gitu, tulisan Muhammad tidak, bulan bintang juga tidak gitu. Nah, jadi kalau dikonotasikan juga dengan Kristen, simbolnya salib atau lambang Yesus tidak ada yang menyebutkan pasti lambang dari agama Katolik itu ini atau itu gitu. Tetapi Katolik itu, agama saya sendiri itu sangat kaya dengan doa-doa, termasuk juga lambang adorasi. Ini apa sih lari ke doa-doa loh Bang? Intinya di situ Bang. Bang pasukan ini yang notabene yang beragama Katolik itu saja tidak meyakini bahwa itu memang wajah Yesus. Jadi gini, gitu loh. kaitannya dengan simbol tadi ya. Ya, Ini kita fokus ke ini aja, fokus ke apa yang dilakukan Ratu Entok aja. Ya betul. Tadi kan dikatakan berbicara tentang salah satu simbol Katolik di hati ya. Hati ini kan kalau kita telusuri lebih dalam di gambarnya Ratu Entok itu kan kurang jelas itu apakah gambar hati Tuhan Yesus. Karena kalau lambang Katolik itu hati Tuhan Yesus itu tertusuk, apakah itu tertusuk? Kalau nggak tertusuk itu bukan. Loh, gitu loh. Makanya untuk memastikan gambar yang dipakai Ratu Entok yang dikatakan cukur itu memang mirip pada hati. Tapi hati itu tertusuk nggak? Ada lukanya nggak di situ? Kalau itu nggak ada lukanya itu bukan simbol Katolik. Bang Pasukan, saya justru mempertanyakan Anda sekarang ini. Anda dari paroki mana, Bang? Saya paroki Ganjuran. Ganjuran di Jogja ya? Iya. Keuskupan apa itu ya? Kenapa? Keuskupan apa itu, Bang? Semarang toh? Semarang ya? Oke. Iya. Jadi abang searching aja kata kunci hati kudus Yesus, pasti yang muncul adalah gambar. Kita ada 10 Bang Yosua, bukan hanya hati Tuhan Yesus. Lambang Katolik ada 10. Kalau Bang Pasukan sebentar, Bang Glenn izin mute. Joshua, lambang Katolik katanya Bang Pasukan ada 10. Bisa kamu sebutkan Joshua? Silakan Joshua. Saya jujur saja ini baru saya dengar itu yang 10 itu. Ya karena saya ya, silakan. Makanya Bang, jujur gini ya Bang, sebentar Bang Joshua. Kalau kami di Islam, kalau ada saudara kita yang lebih kompeten ilmunya, kami tuh diam loh Bang. Kami nggak menanyakan kamu dari mana, kamu dari apa, dari sekte apa, nggak ada kami tanyakan tuh Bang. Benar, karena apa? Ketika dia mengeluarkan seperti itu berarti itu tunggu dulu Joshua. Inilah sebenarnya ya. Kalau dia keluarkan ilmu seperti itu berarti ya, kalau ke diri saya ini adalah suatu ilmu bagi saya gitu. Yang notabene saya tidak tahu, makanya saya tanya. Kau tahu nggak Joshua? Ini saya baru dengar. Nah, berarti ini ilmu buat kamu, gitu loh. Jadi paham ya? Silakan, Bang Pasukan. Bang Pasukan, ya, silakan, apa mungkin ada WA? Saya pun mungkin bisa di-sharing juga yang 10 yang dimaksud itu yang mana? Saya pun apakah sakramen atau gimana? Saya kurang tahu juga sih. Saya baru tahu ini memang betul disebutkan secara implisit 10 lambang Katolik. Yang saya tahu banyak agama Katolik itu salah satunya adalah kita selain menghayati itu kita juga menggambarkan bagaimana yang kita percaya, seperti misalnya menggambarkan orang kudus dulu gitu, termasuk Yesus, Bunda Maria itu kita gambarkan supaya untuk membantu kita dalam berdoa seperti itu gitu. Yang saya tahu seperti itu. Jadi kalau disebutkan 10 ini saya baru dengar gitu. Nah, tapi di sini kan yang kita bahas kan adalah di mana sisi dari pelecehan atau penghinaan agama Kristen atau Katolik. Nah, betul. Betul, tapi Bang Joshua mengatakan si pelapor Magdalena mengatakan di situ ada lambang salib. Tunggu dulu loh. Aduh, ini orang ngomong dia ngomong juga. Nah, datang kamu Joshua mengatakan itu ada lambang hati. Itu apakah itu simbolik dari orang Katolik? Kamu mengatakan iya. Saya tanya Bang Pasukan yang notabene-nya juga Katolik mengatakan
simbolik kalau lambang hati itu lambang hati yang ditusuk, bukan seperti itu. Betul Bang Pasukan? Artinya tertusuk. Kalau nggak tertusuk berarti bukan lambang Katolik. Lah, yang di foto yang saya punya di Ratu Entok itu nggak jelas apakah itu hati kudus Tuhan Yesus sebagai lambang kasihnya. Itu saya nggak jelas karena nggak kelihatan apa tertusuk apa enggak. Seperti itu. Jadi saya berani mengatakan itu bukan Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu Joshua, dari yang kamu katakan, kita buat ya wajah Yesus yang diklaim orang Kristen. Datang Joshua lambang hati, datang bagian Maria Magdalena tanda salib. Nah, apakah dari ketiga lambang ini, simbolik ini, ada yang dilecehkan oleh Ratu Entok? Dia menginjak, dia meludahi? Dari ketiga lambang ini, mulai dari wajah, dia mengatakan mungkin wajahnya hitam, jelek, pekat. Lambangnya mungkin adalah lambang setan, salib. Atau mungkin lambang hatinya adalah hati busuk. Adakah dia mengatakan seperti itu? Atau menunjukkan sikap seperti dia menginjak-injaknya? Bagaimana? Iya. Nah, jadi penghinaan yang dilakukan si Ratu itu adalah verbal dari bahasa, jadi bukan dari aksi ya. Jadi verbal bahasa yang dia, seperti bagaimana Bang Joshua? Apakah dia mengucapkan kata-kata kasar? oh dengan cara dia seakan-akan berbicara dengan foto itu dan bilang kamu gondrong kamu cukur gitu ya, cukur rambut kalau nggak Ya, salah. apakah Itu, Yesus kamu gondrong atau tidak? Loh, sekarang gini, Enggak, jangan tinggal bertanya. Enggak, kalau di pengadilan begitu bertanya. Sebentar Joshua. Joshua sebentar. Kamu tahu nggak kalau yang model di pengadilan? Sebentar dulu Joshua. Itu makanya, saya di sini apa? Kau pula yang mau berkuasa di room saya kau. Diam dulu. Di sini kayak pengadilan. Saya tanya. Astagfirullahaladzim. Inilah Kristen ya. Pasukan ini, Bang Pasukan ini diem loh. Kau yang dengar. Sekarang ku tanya dulu sama kau. Jangan kau. Apakah Jangan kau. memanglah Kristen kalau udah kalah ya kayak begini. Apakah memang Yesus itu rambut panjang? Lagi kayak Itu begitu sebenarnya. masih diajak ngobrol, turunin aja udah kan selesai. Buat emosi aja lah. Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Bunda Pera. Bunda Pera, Ya, iya Bang Andi. harga cabai di pasar berapa per kilo? Tergantung, ada yang 40, 35. Kenapa Bang Andi? Mana kan nyambung. Ini tadi Oten ditanya kiri kanan kanan kiri gitu loh. Ya kira-kira ya kalau ditanya nyambung cepat gitu loh. Jangan panjang ngomongannya nggak tahu kemana gitu. Boleh lanjut. Betul ya. Dia bingung. Yang mana di situ dinista? Apakah diinjak lambangnya dipatahkan atau bagaimana gitu loh? Oh, itu soal dia mengatakan cukur. Loh, makanya saya tanya apakah rambut Tuhan kamu gondrong? Iya, Nora gondrong ya udah. Astagfirullah. Bang Andi udah cukur Bang Andi. Ya Allah. Ini rapi rambutnya. Masya Allah. Tapi saya cari Madura aja yang murah, tapi sambil dipijit sih. Cuma di sini tarifnya itu 25.000. Rapi. Apa lagi ini bicaranya? Astagfirullahaladzim. Ini kan pangkas rambut Madura kan bagus-bagus. Apa murah meriah lagi. Cukur rambut. Oh. 25.000 murah kali Bang. Gak cukur jenggot, kumis, beli hidung, enggak? Enggak lah. Saya kan enggak ada kumis. Oh, tapi yang kemarin saya ketemu ada loh Bang. Berarti lu kok pegangin gue dong. Jangan buka-buka di sini Bang. Iya, di belakang layar aja ya. Iyalah.
Di belakang layar kita. Aduh, nanti di framing ngoten pula kita, Bang. Gak apa-apa lah, biar kita jadi artis. Iya ya, betul ya. Abang, aku mau nanya, yang kita makan sate itu di mana sih nama tempatnya, Bang? Yang mana dulu nih? Oh, Marangi. Oh, yang siang itu loh, Bang. Kita berdua di bawah. Aduh. Makan sate di mana? Aku sering makan sate, tapi nggak pernah berdua. Ini kayaknya Kita gue di berdua framing. loh, Bang. Awal jumpa pertama kita loh, Bang. Ya ampun. Biasanya aku makan sate berdua sama Bunda Pera loh. Itu loh Bang Handi, yang di kebon siri itu loh Bang Handi. Oh, kebon siri itu namanya 1000 rasa. Oh, 1000 rasa. Tapi nggak enak rasanya, Bang. Gak usah lagi kita ke situ makan ya, Bang Andi ya. Ya, kita Tempat lain, makannya Bang. di kampungnya Bu Darni aja. B2 yang banyak di situ, Bang. Nggak enak lah. Aduh. Apa lo omongan kita nih? Ada bapak pengikut apa ini? Bapak pasukan ini dari tadi tenggelam masuk. Enggak, itu loh. Aku dan nggak kalau bisa naikin ditanya- orang loh. Ditanya kan baik-baik. Apakah yang dikomentari Ratu Entok itu adalah foto asli Yesus? Jawabannya bukan. Ya udah, nggak ada pidananya. Kalau bukan, ngapain lu marah-marah? Kan gitu ya. Kalau bukan. Tapi kalau Anda marah-marah, artinya yang ditanggapi itu adalah ya foto Tuhanmu yang asli gitu loh ya. Mari kita cek. Mestinya nggak perlu dilapor-lapor kayak gitu. Justru kalau Anda merasa begitu, berarti ya foto Tuhanmu yang asli yang itu. Tapi sudah banyak yang saya tanya mengatakan nggak ada foto asli Yesus. Jadi yang ditanggapi Ratu Entok itu bukan arahnya ke sana, apalagi Ratu Entok tidak menyebut nama. Ya, lebih kali lah semua itu. Menurut saya gini loh, Pak. Ya, gimana Pak? Untuk menanggapi sesuatu, apalagi sifatnya gambar, video, itu jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Apalagi menentukan nasib seseorang gitu loh. Kita harus pasti dulu. Harus objektif dulu ya Pak ya. Cara agama itu kan dia pakai gambarnya Yesus. Kenapa sih Sob? Orang lagi ngomong, lu ngomong juga. Jadi begini, fokus dulu, pastikan dulu. Itu kan sebenarnya Ratu Entok itu kan percaya orang lain. Orang lagi ngomong ya, dengerin nih, punya adab dikit. Silakan Pak. Jadi begini, apa yang dipegang Ratu Entok itu kan sebenarnya apa yang ada di dalam HP. Itu bukan foto, itu gambar yang ada di dalam HP itu kalau saya perhatikan. Nah, untuk memastikan gambar yang di dalam HP yang dipegang oleh Ratu Entok, itu dulu, itu gambarnya Yesus bukan. Kalau dilihat dari apa yang ada kita lihat, itu kan yang pertama ada wujud manusia. Ya, tadi sudah dikatakan juga di dalam dadanya itu ada lambang Katolik kan begitu. Nah sekarang dari gambar manusianya tadi sudah saya sampaikan di Wahyu 1. Ya ayatnya 12 sampai 16 tadi sudah dibacakan juga. Itu enggak ada gambaran di situ bahwa itu gambar Tuhan Yesus, itu yang pertama kalau dari sosok pribadinya. Oke lah, kemudian dikatakan lambang. Kalau lambang itu saya lihat itu di hatinya itu ada, tapi tidak bisa dipastikan itu gambarnya lambang Katolik karena itu tertusuk apa enggak itu enggak jelas. Kalau untuk memastikan itu lambang, memang harus lihat langsung yang ada di HP-nya si Ratu Entok itu. Jangan dihapus tuh Ratu Entok. Nanti itu untuk membuktikan itu ada tertusuk enggak hatinya, gambarnya yang di HP itu. Ya kalau itu enggak tertusuk, itu bukan lambangnya Katolik. Kalau menghina lambang Katolik enggak bisa. Gini loh Pak, sebenarnya ini bukan masalah lambang dan tidak. Yang dikomentari foto, bukan lambang. Itu satu. Ya, jadi kalau foto itu bukan foto asli Yesus, berarti nggak ada unsur pidananya. Mestinya kalau ada unsur pidananya, yang punya foto ini loh, yang LP karena pencemaran kepada personal. Kan Iya. begitu.
Ya, foto Tapi yang kalau ini adalah foto asli Yesus, ini penista agama. Siapapun yang beragama Begini, Kristen Bang Andi, boleh foto ini kan melaporkan. sebagai simbol. Kamu ini nggak ada Sebagai adab ya, orang lagi ngomong ya. Kamu nggak ada adab ya, lagi Sebagai ngomong simbol orang nih. kepercayaan orang Kristen. Saya tanya Bang Andi, boleh Ya, nggak? silakan. Silakan. Itu coba diperhatikan yang di sosok foto atau gambar yang dipegang oleh Ratu Entok itu seperti yang tertulis di kitab Wahyu itu enggak? Itu dulu. Kalau enggak itu berarti bukan, itu pribadi yang lain. Kemudian kalau Tuhan Yesus yang masih hidup sebelum disalibkan, sebelum mati dan bangkit di surga, ada enggak fotonya? Kan juga harus dibuktikan. Selama saya mengikuti Tuhan Yesus, saya belum pernah mendapatkan gambar yang asli selama Yesus hidup. Ya. Oke lah, Jadi kita gambar yang pegang satu-satunya hanya yang ada Ya. di kitab suci ini. Oke, gini aja deh Pak. Ya. Kita simulasi aja deh. Ya. Tentu pertanyaan hakim, ya, apalagi JPU nanti, begitu juga nanti PH yang di sana kalau jadi sidang ya, tentu pertanyaannya nggak jauh dari ini. Mohon maaf, saya bukan mendahului pertanyaan, tapi nggak jauh dari sini pertanyaannya. Yang paling signifikan, siapapun ahli yang dibawa, ahli, saudara ahli, saya tanya. Terus diputar video di atas. Stop foto itu yang dikomentari Ratu Entok. Pertanyaan kepada ahli. Apakah foto atau gambar yang kita lihat bersama ini adalah foto asli Yesus? Tentu ahli menjawab. Bisa nggak Anda mewakili ahli pasukan khusus menjawab? Silakan. Kalau saya sebagai hakim atau pengacara atau jaksa, Ya, Pak, saya rasa pertanyaan nggak jauh-jauh dari itu, Pak. ya. Kalau saya ditanya sebagai pembelanya Ratu Entok, Enggak. Anda sebagai Saya ahli. menjawab ya ini ya. Anda punya, Anda Posisi yang saya ahli. menjawab ya. Baik. Anda menjawab sebagai ahli aja. Saya sebagai ahli ya. Sebagai saksi ahli. Ya. Kalau saya menjawab dari setelah foto diputarkan, pasti saya menjawab itu bukan gambar Tuhan Yesus. Terus pasti ditanyakan alasannya apa, kan begitu? Dasarnya apa Ya. itu bukan? Temukan, belum pernah saya dapatkan. Itu gambarkan oleh kitab suci sendiri, di mana Rasul Paulus itu secara khusus bisa melihat gambaran Tuhan Yesus yang tadi itu Oke, cukup. Saudara ahli, kalau ini bukan foto asli Yesus yang menurut Anda yang Anda tuhankan saudara kita Kristen. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini layak untuk disidangkan dalam hal penista agama? Karena objeknya adalah foto yang tadi itu. Silakan saudara ahli. Kalau layak disidang apa enggak, itu kan tergantung dari si jaksa. Jaksa menganggap itu ada dua unsur yang memenuhi syarat sehingga disidangkan. Nah, di sidang ini bukan masalah layak atau tidak, tapi ada enggak fakta hukum yang membuktikan bahwa itu gambar Tuhan Yesus? Kan tidak ada. Seperti itu. Jadi kalau itu nggak ada fakta yang membuktikan bahwa itu gambar Tuhan Yesus, seperti yang tertulis di kitab suci, yang itu jelas-jelas data otentik, nggak bisa dibantah. Itu nggak bisa dilanjutkan. Seperti itu. Jadi, kalau saya ahli, itu memberikan masukan kepada hakim yang memutuskan bahwa itu diputus bebas. Seperti itu, Bang Endi. Ada pertanyaan lain? Tadi ada telepon. Sekali lagi saya ulang ya saudara Ali, kalau itu bukan foto asli Yesus, berarti kalau itu bukan foto asli Astagfirullahaladzim. Jadi kalau itu bukan foto asli Yesus yang dikomentari oleh Ratu Entok, itu
Terus ngapain masuk unsur pidana penista agama? Artinya apa? Bukan Yesus yang masuk kategori untuk dinistakan, karena itu bukan foto. Karena objek di sini adalah foto itu gitu loh. Gimana? Silakan. Justru ini kan di persidangan, ini di pengadilan, ya, semua alat bukti kan diuji. Baik saksi, baik tersangka, itu semuanya diuji. Dari foto itu saja, kalau dilihat dari kitab Wahyu tadi, itu nggak ada gambaran secara lengkap. Salah satu mungkin ada, tapi nggak bisa dipastikan itu gambar Tuhan Yesus Kristus yang dijadikan Tuhan oleh pengikutnya. Kemudian kalau dilihat dari ucapannya, ucapan yang di video yang baru saja diputar itu, dia tidak menista, dia hanya mengolok-olok, minta dicukur aja, hanya candaan saja. Jadi kalau sampai ke tahap penistaan juga tidak bisa dikatakan penistaan. Kalau aduannya itu mengolok-olok mungkin, atau candaan jadi candaan. Kalau benci juga tidak. Kalau benci hanya sebatas mungkin karena TikTok ya, TikTok media sosial itu kan untuk hiburan. Mungkin si Ratu Entok itu hanya sebatas untuk menghibur saja. Tapi ini loh Bang, ya. Kalau bukan foto asli atau gambar asli Yesus yang dimaksud untuk cukur rambut, ya buat apa lagi dibicarakan? Artinya apa? Ratu Entok mengomentari bukan Yesus, karena bukan foto asli, bukan yang dimaksud gitu loh. Iya. Jadi ini mau dibawa kemana gitu loh? Ahli sudah menyampaikan agar Ratu Entok dibebaskan. Ini kan di ruang sidang, Bang. Ya. Kan ini masukan untuk hakim. Semuanya didengarkan kan untuk diuji. Lah, ketika ahli ditanya bahwa itu bukan gambar Tuhan Yesus, apa yang harus disarankan oleh ahli? Si Ratu Entok yang sudah dijadikan tersangka, terdakwa karena sudah di persidangan, ya harus dibebaskan. Dinyatakan dia tidak bersalah, kan begitu. Kalau berbalik nih, ada ahli lain mengatakan itu foto asli. Pertanyaan selanjutnya, kalau itu foto asli, bagaimana cara membuktikan keasliannya? Ditinjau dari segi jejak digital, uji klinik, forensik, segala macam. Apa bisa dibuktikan kalau itu asli? Silakan. Kalau aslinya gambar itu memang bisa dibuktikan dari jejak digital, dari berbagai macam secara digital bisa diuji. Tetapi kalau keaslian itu gambar pribadi Yesus yang diagungkan oleh orang yang percaya Yesus, itu tidak bisa dibuktikan. Hanya lambang-lambang saja, hanya apa yang bisa dibandingkan antara apa yang ada di dalam kitab suci dan apa yang ada dipegang oleh Ratu Entok. Hanya itu saja, tidak bisa lebih. Oke. Jadi gambarnya asli, benar, setuju. Uji forensik gambarnya asli. Tapi bukan berarti gambar itu identik atau adalah Yesus itu sendiri. Jadi ada dua hal yang berbeda. Gambar asli, tapi bukan Yesus yang dimaksud. Betul, Ali? Iya, betul. Apa sih, Dam? Buat apa dilaporin? Berwaktu. Sudah cukup? Cukup. Ya, baik. Kalau cukup saya tak turun, mau mandi. Makasih ya, Bang. Baik, makasih. Semangat semuanya. Oke. Salam untuk Bang Juma. Ya, beliau mendengarkan. Ya, semangat Bang Juma. Siap. Nah, bikin turun ya. Oke, jadi teman-teman mari kita realistis saja. Jangan ada tendensi apa-apa di sini. Ya karena yang nanti akan repot nanti membuktikannya di situ. Jadi saya tadi simulasi antara dua pendapat ahli. Sampai kapanpun ya nggak bisa dibuktikan juga. Artinya apa? Kesimpulannya adalah ini juga boleh dong berpendapat Ratu Entok itu tidak menyebut nama, bahkan foto itu bukan fotonya Yesus yang asli. Artinya nggak ada kasus.
Ini hanya perasaan saja. Perasaan tidak bisa disidang. Karena perasaan tidak bisa dibuktikan. Ini hanya rasa. Kira-kira begitu teman-teman. Itulah tadi simulasi sidang. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kecuali rasa, nggak usah dilanjutkan. Kalau dilanjutkan bahaya Bang Andi. Gultom aja. Ya, saya mau bilang Bang Andi, kecuali rasaku padamu. Ya kalau itu nggak bisa disidang, itu nggak bisa disidang, tapi diselesaikan di depan penghulu. Astagfirullahaladzim. Gultom aja. Yandru, selamat malam. Agama apa abang? Malam hari, bagaimana? Jadi ya, kita agama tinggal apa? nunggu, kita tinggal menunggu ya permintaan Agama Kristen. maaf Magdalena kepada Ratu Entok karena sudah melakukan pencemaran nama baik. Kita tunggu itu ya. Kalau tidak ada permintaan maafnya, kita lapor balik. Lapor balik telah menuduh menistakan, tapi ternyata itu bukan fotonya Yesus. Merasa kau tak bau. Jelas. Jelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf setinggi-tingginya kepada ya saudara kami Ratu Entok. Nanti kita akan beri ultimatum 3 kali 24 jam. Kalau tidak memohon maaf, API Apologet Islam Indonesia perpanjangan tangan wilayah Sumatera Utara akan lapor balik pencemaran nama baik, membuat heboh ya karena tuduhan penistaan. Faktanya ternyata itu bukan fotonya Yesus. Merasa Mantap. Hari Kamis saya berangkat Bang Juma. Iya, tenang Bang, tenang. Ya. Kita tunggu video dia dulu untuk klarifikasi permohonan maaf dan mencabut segera laporannya. Kalau tidak, kita lapor balik. Ya, demikian. Lanjut, Bang Andi. Jadi ini bentuk simalakama, maju kena, mundur kena. Kalau udah terlanjur LV bahwa Ratu Entok menista agama, itu adalah foto asli Yesus, dia akan repot nanti membuktikannya. Sangat repot. Ahli apapun diminta di persidangan untuk menguatkan JPU dalam dakwaannya, ahli akan kerepotan. Bagaimana mungkin bisa identik itu foto asli Yesus, sedangkan di zaman itu belum ada kamera, belum ada video. Ini agak sulit memang membuktikannya itu. Saya pikir umat Islam ini bisa dikibulin. Nanti juga saya akan minta dia untuk tangkap kentutnya sendiri, Bang Andi. Bang Andi. Ya, Pak De. Saya mau tanya nih. Ada orang rambut gondrong. Ini orang ya, bukan karikatur lagi nih, bukan foto. Orang nih langsung nih. Pakai kalung salib, lalu pakai kaos sablonnya hati, kayak gitulah. Lalu saya bilang, "Woi, cukur rambutmu, woi." Apa itu menista Kristen? Ya enggak dong, kan personal. Dan menyuruh orang cukur rambut itu kayaknya bukan penistaan deh. Enggak ada masalah. Sejak kapan cukur rambut penistaan? Kecuali ini suara diam dulu yang lainnya. Kecuali orang yang tidak punya rambut, Anda suruh cukur rambut, ini penistaan. Ejekan namanya. Betul. Nah itu. Penistaan. Itu penistaan. Penistaannya di mana, Bang? Sini saya ngomong sama dia, Pak De. Simbol. Itu adalah simbol yang selama ini diakui oleh kami umat Kristen sebagai sosok dari Yesus Kristus. Oke, menurut Anda, saya tanya kepada Anda, itu foto asli Yesus atau bukan? Foto menurut imajinasi dari umat Kristen. Saya nggak minta Anda berimajinasi di sini. Saya tanya kepada Anda, yang dikomentari Ratu Entok itu foto asli Yesus atau bukan? Jika Anda bicara tentang yang saya tanya sekali lagi, kalau nggak Anda turun. Saya nggak mau debat kusir di sini. Saya tanya sekali lagi bahasa Indonesia. Menurut Anda, yang dikomentari Ratu Entok itu
itu foto asli Yesus atau tidak? A. Foto asli, B. tidak. Jawab. Asli. Semua yang Assalamualaikum. diakui Tadi sebagai maghrib udah selesai nih Entok. Oke, asli. Tuhan Yesus Kristus. Udah, bagaimana cara membuktikan kalau itu asli? Silakan. Silakan. Bagaimana cara membuktikan kalau foto itu adalah asli? Silakan. Kami mengimaninya sebagai itu adalah bentuk dari perwakilan. Saya nggak nanya itu. Bagaimana cara? Apa alat apa yang Anda pakai? Uji klinik, terus jejak digital, terus kemudian banyak cara gitu. Apakah cara apa yang Anda pakai membuktikan bahwa itu foto anaknya Bunda Maria? Silakan. Pengakuan iman. Iman nggak bisa diuji di persidangan, coy. Iman nggak bisa, coy. Nggak bisa, nggak masuk. Kalau begitu, besok Anda gugat PLN karena simbol salib Anda itu mirip-mirip yang listrik. Laporkan PLN karena kode etik simbol agama Anda salib itu mirip yang listrik atau jemuran. Laporkan semua itu. Laporkan semua itu tiang listrik yang mirip salib, jemuran yang mirip salib Anda, yang simbol-simbol agama Anda itu laporkan. Lapor tuh yang pengusaha-pengusaha pengusaha ini yang terima cucian itu apa namanya? Bisa pastikan Ratu Entok, Bang Entok ini terima cucian itu apa namanya, Pak? Walaupun yang kalian mencari laundry, Bang. Tempat memblender pakaian kotor itu Anda laporkan. Laundry. Laporkan itu, Bang. Tempat jemurannya mirip salib, simbol agama Anda, laporin. Laporin itu. Jadi kalau ada gondrong, ada bentuk love, itu simbol Tuhan Anda. Bahaya itu, Bang, bahaya. Bang Entok yang memotong nonotnya. Memotong nonot. Itu nonot yang dipotong, simbol juga itu, bahaya. Kenapa lari ke nonot? Kenapa lari ke nonot lagi sih? Kenapa? Kemana-mana ini. Kenapa lari ke nonot lagi? Kenapa? Kalau Bible Anda diinjak itu gimana, Bang? Kira-kira Bible Anda diinjak itu bukan penistaan. Kenapa nggak Anda laporkan? Juga seorang pelaku penistaan, Zuma. Giliranmu akan tiba. PP jahat ini. Akan tiba di penjara, kan, Zuma. Video kamu. PP jahat. Masjid. Kotoran bernyawa. Anak yang dibelikan susu dari hasil cleaning service di masjid. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh Allah, goplak. Sejagoan. Ada foto dikomentari penistaan. Bible diinjak-injak sama orang yang mirip Yesus. Enggak, cuman kudus malah. Goplak. Agama lelucon. Ternyata tadi yang saya ajak ngomong itu kotoran bernyawa. Nyesel gua. Anak cleaning service masjid, Bang. Kalau kita pakai gambarnya logika, potong rambut. Nisa Kristen ya kali ya. Kalau misalnya itu. Kalau begini Pak De, izin Pak De. Ini tukang cukur ini bisa semua jadi tersangka ini. Harusnya ini ya, kalau kita berbicara mengenai kaidah kebenaran. Suruh potong rambut, potong rambut. Ini kalau saya nyuruh potong rambut gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penistaan, Bang. Oh, gitu. Penistaan itu. Kan koplak kan membabi buta Kristen ini, kulihat ini. Tapi tadi bagus sih, jujur ya. Kristen ini Tuhannya itu kemudian tidak dihinakan, mau nggak? Kalau mereka sehat akal, harusnya menjawabnya mau kan ya? Betul nggak? Betul. Nah, 1 Korintus 11 nomor 14 berbunyi, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Kehinaan kalau dia berambut panjang. Ya tak salah kalau disuruh potong rambut supaya tidak hina.
Ya, Dinda Ento ini bagus. Harusnya kalian itu berterima kasih. Oh iya ya, betul di dalam kitab suci kami, di dalam kitab yang kami kira suci, di situ berbunyi di 1 Korintus 11:14, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi seorang laki-laki jika dia berambut gondrong? Supaya tidak hina, si gondrong harus dicukur. Nah, bawa ke salon, suruh cukur. Harusnya kalian itu berterima kasih kepada adik saya Ratu Entok, karena dia mengingatkan supaya yang gondrong rambutnya, yang laki-laki supaya tidak hina, dicukur. Tapi jangan juga botak. Nanti kalau kau botak, nanti kau lagi yang cara buku lagi. Kita sambut dulu nih sebentar ya. Ada Insinyur Des Apandi, Sarjana Kebutuhan Bang Juma, SKBG. Silakan. SKBG itu ada apa ya? Sarjana Kebutuhan Bang Juma ya? Apa sarjana keluarga Bang Juma? Cocok nih. Apa sih SKBG ini Bang? SKBG. Ini jelas-jelas Paulus yang menghina Tuhan kalian. Kenapa kalian tidak laporkan Paulus ya? Kata Paulus, orang gondrong itu adalah sebuah kehinaan. 1 Korintus 11:14. Apa nggak dilapor? Nih, aneh saja. Kitabmu diinjak-injak, ya. Kalian malah ciuman sama yang injak, cuman kudus. Ada orang mengomentari foto, kalian malah bakaran. Atau jangan-jangan ini dendam pribadi kali ya? Bukan dendam pribadi, kurang kerjaan. Oh, kurang kerja. Tapi tadi dia mau nangkap kentut. Ya saya bilang kalau mau nangkap kentut, kebetulan saya ahlinya. Saya dalam sehari itu bisa 25, bisa 30. Tapi kalau sudah 30 jangan minta lagi yang terakhir, bukan kentut yang keluar, warna kuning berair. Gigi Bang. Aduh, parah. Penghinaan tertinggi itu injak Bible, injak kitab yang kalian anggap suci. Itu penghinaan, itu wajah kalian itu. Itu wajah agama kalian. Kalian mengaku anak-anak Tuhan. Firman yang kukira perkataan Tuhan kalian itu diinjak-injak. Kalian malah ciuman kudus dengan yang menginjaknya. Wih, parah kalian itu. Rusak otak kalian itu, rusak otaknya. Memang rusak kalian itu. Kami tidak melaporkan Bang Suma. Kenapa? Kami pemaaf, kasihilah musuhmu. Terus ini apa? Apa ini yang kalian lakukan? Woi, apa yang kalian lakukan ini? Apa yang sedang kalian lakukan ini? Gak malu kalian? Kau melapor hal kecil, hal besar, Bibelmu diinjak-injak di depan matamu. Pelakunya ada, masih hidup, ya. Tapi kau kemudian malah ciuman kudus sama pelaku. Sarap kalian, memang sarap. Kalian tahu gangguan jiwa memang. Nginjak Bible, malah rangkulan, pelukan. Orang yang tidak ngapa-ngapain malah dilaporkan. Otak kebalik, bocor halus memang kalian. Yang pada intinya sekali lagi saya katakan, silakan Anda perkuat laporan saudara. Ya, nanti kalau saudara tidak bisa membuktikan bahwa itu ternyata fotonya anaknya Maria, sepupunya Yohanes, ya, saudaranya Yakobus, saudara kandungnya Yakobus, Yudas dan juga Yusuf. Siapa lagi satu orang? Simon ya. Ya teman-teman. Nah, ponaan atau anak tirinya Yusuf. Kalau kalian tidak bisa membuktikan, kalian bikin heboh. Adik saya ini tadinya harusnya tidurnya nyenyak, usahanya berjalan, kalian usik, kalian tekan, kalian datangi rumahnya, kalian bikin sandiwara, seakan-akan kalian lagi marahi dia, lagi menghakimi dia. Itu penistaan itu, maka siap-siap kami akan mengambil alih, kami akan melaporkan kalian balik. Bahkan tentunya pengacaranya sama dia yang sudah berdamai sama Entok di sini menjadi opini seolah-olah mereka berhasil tuh
membuat Entok itu mengakui kesalahan. Kadang itu konten. Sementara orang di rumah masa marahin aku itu kayaknya, aduh logikanya di mana? Gak mungkin kali. Ya, intinya di situ. Kalau dia tidak sanggup membuktikan itu fotonya Tuhannya, siapa fotografernya, diambil berapa, tanggal berapa, fotonya Tuhannya, itu adalah pencemaran nama baik. Lapor balik. Nah, selesai. Lanjut, Bang Andi. Saya nggak kebayang Bang Juma ini semua teman-teman di bawah juga aktor Insobis Probasio yang siapa yang mendalilkan ya yang harus membuktikan. Nah, waktu jaksa membuktikan bahwa ya itu foto Yesus beneran, gimana caranya ya? Ada yang bisa jawab? Tangkap gentut. Pak Hakim, minta izin. Mau kemana kamu? Ini sedang berjalan persidangan. Kamu ditunggu dari tadi. Mau ke depan dulu, mau tangkap kentut. Ya begitu loh Bang. Terus tadi apa saya dengar ya? Saya di bawah dengar tentang hati kudus apa Yesus apa tadi? Hati kudus Yesus, betul ya? Saya coba buka-buka, bener ada Jadi, Bang. waktu si Madalena datang ke rumah awak, dia katanya sama pengacaranya itu ngomong kan, masalahnya ada tanda salib di foto yang Ratu Entok pegang. Jadi aku jawab, aku nggak tahu itu ada salibnya karena aku tidak lihat. Baru kedua, Entok bilang, aku rupanya bilangin apa tentang salibmu? Kan nggak ada aku bilang apa-apa tentang salib kalian. Nah, tapi mereka tetap, intinya gini Bang, seperti kata pengacara dia yang jumpa sama Entok semalam yang menyuruh supaya RJ saja, damai saja. Madalena ini kan ada bisnis, ya kan? Jadi ujung-ujungnya supaya cari customer gitu. Oh, iyalah. Ya kayak gitulah. Nanti kalau kita punya saksi ahli, ya, kita suruh mereka mengambil data asli kata salib itu apa. Itu dulu. Kita minta mereka menguraikan data original teks kata salib ini, kembalikan ke Al-Quran. Original teks yang digunakan Bible di abad pertama itu apa. Ternyata kalau kita lihat yang sekarang ini yang saya pelajari, di situ ada kata xulon, bukan salib. Xulon dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesia xulon itu artinya apa? Pohon. Nah sekarang kalau mereka melambangkan pohon, ada nggak partai yang ini, yang lambang pohon? Ada dong. Partai apa Bang? Ahi. Masa disebut? Bang, Partai yang baca WA dikuasa dong. 32 tahun itu? Ya mak, baca WA penting itu. Harusnya tuh lambangnya itu bang pohon sesuai dengan data Bible yang asli. Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di pohon. Maunya bilang salib. Gak malu. Penistaan itu. Sejak kapan kemudian ada kata salib dalam Bible? Tak ada, itu ngambil dari Al-Quran. Jadi Galatia 3 nomor 13 itu, Tuhan kamu yang digantung terkutuk itu dengan cara terkutuk itu digantung di pohon sesuai bahasa aslinya xulon. Jangan kau bawa-bawa bahasa Quran kami. Dasar penghujat, penista. Tak ada kata salib di kitabnya orang Kristen, nggak ada. Itu di Indonesia aja baru ambil dari Quran. Palukat. Saya kira begitu Bang Andi, ambil alih teman-teman. Silakan sini Isya. Lanjut. Ya itu dibaca WA-nya, oke? Oke, lanjut. Nah, sedih nggak jadi Entok? Jadi Entok kan dari dia yang sudah melapor, nah kan dia datang ke rumah Entok. Ada bisa Entok buktikan. Kalau dibilangnya Entok yang memujuk sebab laporan, sama sekali tidak ada. Jadi dia unggah di Polda tanggal jam berapa itu kan bisa ditengok. Nah, dia datang sampai rumah Entok, ya kan? Itu jam berapa ada di CCTV. Nah, jadi lengkap semua. Dia LP Entok dulu, dia datang ke rumah Entok, tapi dia marah-marahin Entok. Coba netizen Indonesia pakai akal sehatnya.
Mungkinkah orang sudah LP aku undang dia marah-marahin aku ke rumahku? Kalau tidak, rekayasa konten. Kalau ada undang-undangnya pembohongan publik itu masih enak tuh. Pasal 14. Ada bang, jadi jatuhnya nanti kata pengacara mereka itu informasi, apalagi kan sampai bilang katanya entok yang mengundang. Tidak, setelah LP itu asli si Doni yang WA pengacara sama Mas Dalena mau bertamu ke rumah Mama. Boleh kan Mak? Boleh, boleh. Mama nggak kemana kan? Nggak kemana-mana. Ya kan? Nanti jangan ribut-ribut ya Mak. Iya. Tapi aku tengok tuh menunggu mereka datang kan main handphone entok kan. Entok tengok mereka bikin konten menyatakan sudah melapor entok. Jadi aku bingung kan loh. Kok begini ya? Tapi entok tetap berpikiran positif. Mungkin dia setelah kemarin ini mau ngomong baik-baik. Ternyata memang ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Intinya sudah klimaks. Akhirnya ketawa-ketawa, cerita-cerita perhomoan kan gitu kan. Nggak gitu lama, aku bakalan dihujat lah ini. Sementara kalau ada bisa mau penjarakan kau, aku mau dikasih duit loh, kata si Mas Dalena. Kalau aku bisa bikin kau baju orange. Ya udah kok takut dihujat ya, kata si Doni kan, kata si Doni. Nah, ya udah kalau kayak gitu buat konten lah ya. Pura-pura aku marahin kau. Nah, aku ini yang polos, aku mau lah dimarah-marahin di rumah aku kan, di tag lah video sama dia. Nah, abis itu sekarang aku tengok itu pengacaranya dia menggiring opini, bikin caption segala macam, bikin postingan seolah-olah aku merayu untuk cabut laporan mereka. Hanya Tuhan lah yang tahu ya, hanya Tuhan yang logikanya gini aja, gak usah pakai Tuhan. Mungkinkah orang sudah melapor aku undang ke rumahku, tapi dia marah-marahin aku? Coba pakai akal sehat. Coba pakai akal sehat. Kalau nggak semua aja aku undang, semua yang lapor itu, kenapa nggak aku undang kalau memang dia aku undang? Kok cuma aja aku undang? Nah, tapi karena apa? Supaya dia dianggap pahlawan. Jadi CCTV aku membuktikan kalau dia itu melapor dulu baru datang ke rumah. Karena di CCTV sudah entok rekam. Berarti juga caranya ya. Dari situ ada waktunya nggak temposnya, waktu. Misalkan hari ini atau 1 jam kemudian dia begini ini gitu loh. Ada bang, atau gini aja bang, lebih gampang lagi. Si Doni kan itu sudah entok atau udah masih berteman sama entok. Nah, dia bilang kan dia mau datang kan sama dia konten dia yang memposting dia di Polda kan bisa dilihat bahwa dia LP dulu baru datang. Berarti nanti di apa belakang, ya? Bikin konten itu ya. menjebak berarti ya? Iya kan? Berarti bikin konten itu tujuannya jebak gitu kan? Iya, supaya memberatkan entok, menggiring opini seolah-olah gini. Memang pengacaranya ada bilang saat itu di rumah kan, intinya kakak datang aja lah ya kak, kalau memang merasa benar. Kalau nggak datang merasa salah. Jadi aku bilang, oh iya bang, saya dari dulu kooperatif sama Polda. Kan bukan baru kali ini bermasalah hukum. Nah, baru dia bilang kan, kami hanya inilah kak, menjalankan, kita memang sudah berdamai. Tapi kan kita banyak memegang amanah suara orang lain. Jadi nanti kalau kami tiba-tiba damai, kata si Madalena kan, di situ juga semuanya kan, dipikir nanti kan disogok kami Ratu. Jadi kita harus pura-puranya nggak berdamai lah ya. Pokoknya jangan ada yang tahu kita berdamai. Nanti aku bakalan dihujat nih. Itu terjadilah video itu supaya menyelamatkan Magdalena. Tapi ternyata mereka lagi konferensi pers di rumah, ya kan, menggiring caption opini, bahkan postingannya dibandingkan sama Lina Mukherjee. Memang intinya gini loh, mereka datang ke rumah entok itu supaya seolah-olah aku berhasil nih, ya sudah nggak berutang sama kalian. Jadi makin banyak lah yang beli produk dia, gitu. Persaingan persaingan dagang ya akhirnya ya. Bentar ya. Izin Bang Yans, Iya Bang, ini dia mau ngambil momen ini gitu, mau ngambil momen ini karena kalau memang dia nggak ngambil momen ini, postingannya berulang-ulang itu aja Bang. Seharusnya kan kalau hanya menunjukkan sama netizen bahwa dia sudah memegang amanat dari para netizen, sekali dong. Ini kok diulang-ulang dalam caption yang berbeda, bisa dicek Bang, bisa dicek, bukan entok fitnah. Pokoknya, tapi entok lucunya kan para orang yang seiman sama dia itu percaya loh kalau dia tuh marah-marahin aku di rumahku gitu.
selevel Ratu Ento, ini rumah aku, orang aku undang. Dia kan mengaku dia aku undang. Nah, sekarang Bang, abang undang aku datangin kalian, aku marah-marah. Mungkinkah itu terjadi? Coba, aku diundangin orang. Nah, aku ke rumah Ibu Vera, ya kan, sampai rumah Ibu Vera, tangan aku ketaruh di pinggang, aku depan Bu Vera, marah-marah, direkam lagi marahnya. Cantik kali suasananya, mungkinkah seperti itu? Itu nggak mungkin. Tapi kenapa Entok mau saat itu? Karena aku merendahkan hatiku. Karena aku pikir mereka betul-betul mau berdamai sama Entok. Tapi ternyata memang tetap cari cuan. Terutama pengacaranya supaya dianggap, oh ini pengacara yang berhasil nih membela agamanya. Jadi makin banyak lah apanya pasiennya gitu. Jadi kali ini enggak, Entok fight untuk dia, Entok fight. Oh, pengen naik pengacaranya juga gitu. Novi, halo Novi, Novi, wih, tolong yang di bawah yang minta naik, ketika dinaikkan, ya, standby lah di HP-nya ya, capek kali saya betul. Negur-negur itu loh. Terus yang minta naik itu kalau bisa Kristen lah. Yang Muslim ngapain naik gitu. Tap-tap layar aja, bantu, support, ya kan. Jaringanku lelet, jadi nggak bisa aku lihat siapa-siapa yang mau naik gitu. Yandu tuh jangan dinaikkan, Bunda Vera, dia Muslim dia. Makanya saya bilang Muslim ngapain naik gitu. Yang Kristen yang naik lah, biar diskusi di sini. Ada yang typing itu bilangin Ratu Entok orang baik. Saya nggak mau mencari pengakuan orang baik. Tapi di mana orang kayak saya sudah di LP, tapi saya masih terima dia di rumah saya candain, saya lembutin, saya ajak kekeluargaan. Di mana orang kayak saya? Coba, bahkan kita buat konten lah ya, supaya aku nggak dihujat. Itulah kata si Doni, kata sama si Magdalena. Saya turutin pula ngetek video itu gitu. Di mana orang kayak saya? Coba. Di rumah saya, di kampung saya, dan semua tetangga saya Islam. Cuma satu yang Kristen. Tapi saya digituin sama dia. Akhirnya di-share. Ya kan, seolah-olah mampus kau ini ya. Akan itu arti giringan opini mereka kan. Tengok aku berhasil nih jadi dewa kalian. Jadi tim penyelamat agama kita gitu. Itu giringan opini caption-caption pengacaranya. Tapi kali ini entok bongkar semua. Nggak mau, karena aku nggak nyangka gitu. Sampai aku bilang sama bapak yang Nasrani itu, pengacara sama pengacara saya kan, nggak mungkin Magdalena seperti itu Pak. Tengok postingan dia. Jadi saya pelajarin kan. Sampai saya bilang, Magdalena itu lagi sakit loh. Kakinya lagi nggak sehat loh. Dia lagi pincang loh. Saya bilang gitu kan. Kena saraf terjepit, entah asam urat, kata dia. Nggak mungkin orang lagi sakit mau jahatin. Tapi nyatanya saya perhatikan postingannya. Dari TikToknya, dari IG-nya, dari semuanya. Memang betul, dia betul-betul memang mencari opini, mencari mencari nama bahwa mati kok nih Ratu Entok. Setidaknya nanti kalau misalnya nanti pun lanjut bukan gara-gara kami, tapi orang nih gitu. Karena dia yang mau gitu. Dari ketikannya saya tahu dia yang mau lanjut gitu. Jadi beda di rumah sama kenyataan di media sosial, beda sekali dia. Bang Jibril mau naik aja Bang. Atau Bang Jibril mau saya gendong Bang? Saya bilang saya akan naikkan dia ke langit. Hah? Kenapa Bang Yans? Saya akan naikkan dia ke langit. Ke langit ke berapa dia Bang? Kan kayak Yesus. Ke langit kedua dong. Aduh. Ini atau Entok di save aja itu semua.
Iya bang, dari mereka yang WA saja kan sudah ada, dari WA saja sudah terbukti. Bukan saya yang bilang datanglah, kemarilah setelah LP itu kan tidak. Tapi setelah meng-LP itulah si Doni yang membilangkan bahwa silaturahmi ke rumah. Dalam hati saya berarti mereka mau baik-baik nih gitu kan, bukan nggak mau LP, rupanya meng-LP. Ya, tapi videonya pun di postingan-postingan mereka pun diambil. Iya, bahkan kan kami ada rame-rame di kursi saya duduk, kan dia agak nyuting itu pengacaranya kan, kami lagi nengok handphone gitu. Itu kan dia nanya tuh, jadi kayak mana nih Kak masalah hukum kita. Jadi aku bilang, Magdalena di mana Dek? Rupanya di Jakarta. Capek lah kalau tidak. Aku bilang, kau pun tak kenapa lah kalau memang mau kemari bikin LP. Bukan nggak berat nanti kau tuh misalnya nutup kasus, duit lagi tuh. Karena nutup kasus kan pakai duit. Karena kakak pun udah pernah, aku bilang gitu. Bahkan kakak diminta duit sama Pok Lela. Nah, jadi ringkas cerita, jadi kayak mana kasus kita? Aku tunjukkan lah bang, kalau ada memang dari pengacara mereka, bahkan profesor, ahli gitu menyarankan urgent. Nah, kami nonton sama-sama. Di situ pengacaranya diam-diam shoot and talk, tanpa tahu and talk yang kami di sofa itu, ya kan? Lagi nengok handphone, dia diam-diam ngambil tanpa izin entok dan akhirnya dia share seolah-olah aku itu yang mengajak perdamaian segala macam. Oh yang datang mereka kok aku meminta perdamaian, syarat ya, stres ya. Coba orang semua berpikir, entah kalau memang entok yang datangin mereka, mungkinlah dari awal aku yang mau damai, kan mereka yang datangin rumah entok. Tapi mereka balikkan situasi loh, terutama pengacaranya itu. Pengacaranya di rumah saya itu cerita-cerita ini loh, perhemongan loh, bahwa ini begini, ini begitu, nanya-nanya inilah pokoknya di luar konteks hukum lah. Jadi sudah akrab kali. Makanya setelah pulang kalau berubah lagi situasinya dari tengok postingannya, oh berarti musang berbulu domba kan gitu. Iya, untuk hal ini Rantu Entok harus siap aja nanti kalau misalkan memang nggak naik atau insya Allah nggak naik karena kekurangan lah ya, dilaporkan balik ya. Ini delik aduan, kecuali iya bang, kalau memang mereka memberatkan sampai ke naik, setelah dinaik nanti kan aku panggil tuh semua apologet kan sebagai saksi ahli segala macam, kan kita bisa bantah itu semua. Nah ujungnya mentah dong kalau kita dicari data kan, aku pasti ikut dia. Untuk yang satu ini kalau memang dia yang mau fight, entok fight. Tapi kalau memang damai. Jadi kok kata dia loh, kau kan yang mau minta fight? Enggak, dari awal aku mau damai, tapi kalian ternyata musang berbulu domba. Nah kan gitu. Enggak, itu udah dapat. Kemarin kan kita bicara malam-malam itu ya. Nanti itu saya Banora itu udah Banora lebih entok kan bicara lebih vulgar, bukan vulgar terbuka, dan kami pun enak ngomongnya kan, betul ya? Karena di sini di media sosial gitu kita pun jaga omongan gitu, apa yang kita omongkan nggak usah. Tapi kalau masalah Magdalena ini kan bang, itu memang bukan masalah hukum saya. Jadi maksudnya saya kan nggak ada membahas foto, nggak ada membahas video-video itu. Jadi boleh saya ngomong karena ini kan masalah si Magdalena ini kan datang ke rumah saya itu bukan masalah hukum saya. Jadi saya justru sekarang menjelaskan di publik siapa sebenarnya Magdalena gitu. Lucu kan kalau para oten menganggap dia itu penolong, sementara dia marahi saja saya itu rekayasa atas izin saya di tag videonya. Masa dia pahlawan? Jadi gini Kak Ento. Lanjut. Memang di dalam kitab mereka itu ada perintah untuk seperti itu. Di dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Di mute dulu nih, bindah ini di mute dulu tolong. Nah, ternyata Al-Quran sudah mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu. Walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi'a milatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu tidak akan pernah senang dengan kamu sebelum kamu murtad, sebelum kamu mengikuti malah mereka. Mereka itu nampak baik hanya di luarnya saja, ya, tidak tulus sampai ke hati. Makanya tulus seperti merpati artinya apa? Merpati bukan binatang yang tulus, seolah-olah jinak tapi sebenarnya dia liar. Nah mereka diperintahkan untuk seperti ular, cerdik seperti ular. Ular itu di dalam Bible itu simbol iblis. Orang Kristen nggak akan bisa bantah ini.
Ular itu simbol iblis, makanya mereka diperintahkan, artinya diperintahkan untuk seperti iblis. Domba di tengah kawanan serigala. Bagaimana supaya selamat domba di tengah kawanan serigala? Karena kalau tampil apa adanya, dia adalah domba diterkam sama serigala. Maksudnya disuruh kamuflase. Ya, tipu-tipu, kamuflase, seolah-olah baik, ngajak damai. Tapi ujung-ujungnya apa? Untuk menjebak, untuk memframing. Memang itu ajaran dari kitab mereka. Kak Entok jangan heran. Begitu Kak Entok? Iya Bang, terutama untuk pengacaranya. Aku nggak tahu mereka mungkin sudah koordinasikan berdua. Dia bikin caption seperti ini. Awalnya aku duduk, baru si Ratu Entok bilang, Bang matanya jangan melotot kali lah Bang, takut awak. Nah, abis itu dia merayu-rayu kami dengan manis mulutnya untuk pembelaan dirinya segala macam. Nah, kalau memang dia tidak mau aku bawa bicara, ngapain dia datang ke rumah aku Bang? Giliran aku ngomong katanya aku manis mulut, memujuk-mujuk. Kan dia yang datang. Jadi orang datang kita diem. Ku usir, ku lempari batu. Atau aku diam aja mau bisu supaya nggak dibilang manis mulut dan merayu. Kurang ajar itu apanya. Aku nanti sekali itu waktu dia datang pertama karena belum tahu karakternya, Entok jadi harus mengikuti situasi kan, agak menjaga lidah. Tapi kalau jumpa kedua aku langsung bilang, ternyata kau ini ya banci ya, aku gitu karena mulut kau banyak ya. Di rumah kalau logat kau apa di kamera kau sok tegas, kalau di postingan sok tegas, aslinya kita cerita-cerita hemongnya di rumah. Tapi kalau caption kau seolah-olah kayak pengacara hebat kau, tai kau, aku gitu kan. Rekam sampaikan sama pengacara si Dorma itu. Karena aku udah jumpa dia. Sebelum jumpa aku mungkin segan ya, karena kita nggak tahu karakternya. Tapi ini aku udah jumpa dia, ya kan. Nah, ternyata dia begitu, kan busuk kayak gitu. Kita sapa dulu yang baru masuk ya. Yuda Angelina. Yuda. Angelina. Iya, Mbak. Iya. Ya, selamat malam Kak. Bang Yuda agama apa Bang? Malam. Islam Bang. Islam Mbak. Ya, Kak Angelina agama apa? Kristen. Ya, silakan Kak Angel. Sebenarnya bukan masalah tentang agama Islam atau agama Kristen di sini ya Kakak atau Abang di sini. Ini kan yang permasalahan kan cuma jadi bahan candaan kan. Maksudnya minimal sebelum mengkomentari tentang Tuhan, kita harus sadar diri dulu, benar nggak? Tunggu, jangan dikasih ruang. Dia katanya ini bukan tentang agama kan, tapi tentang candaan. Nah, kenapa kalian bilang aku nista? Kalau memang bukan tentang agama, berarti nggak ada nista dong. Tapi kalau memang kenapa dia bilang sadar diri? Iya, satu masih penistaan karena apa yang aku lihat di video itu, ya aku sebagai aku lagi ngomong dulu, sebentar Kak Angel. Sebentar. Aku baru naik, aku baru ngomong. Iya, sebentar dulu. Ya, sebentar dulu. Moderator jangan usah naikkan si PC lah. Si PC itu suka sama burit itu, nggak usah lagi. Ya lanjut Kak Angel. Aku nggak masalah antara Islam atau Kristen karena aku punya toleransi. Aku bisa bergaul dengan Islam juga banyak, Hindu juga ada. Tapi minimal jangan komentari Tuhan. Kita harus sadar diri dulu. Gimana kita ke Tuhan gitu loh. Benar nggak? Oh itu Tuhan Anda, foto Tuhan Anda? Iya. Asli? Asli. Oh, bagaimana cara membuktikan itu asli? Jangan membahas Tuhan aku seperti gimana? Apa. Ini kita kan gini Kak, kita kan lihat di Google itu kan banyak sekali kan foto-foto Tuhan Anda berbagai macam versi. Mana yang asli Kak? Ya, memang kan toleransi sebagai Kristen kan Tuhan kami kan seperti itu, benar gak? Itu namanya juga kan agama Kristen. Coba Anda tunjukkan foto yang ada di Kak Entok itu sama dengan foto yang ada di Anda. Saya ingin tahu, benar nggak sama enggak? Intinya yang saya lihat video itu tidak berhak untuk jadi bahan candaan.
Apalagi dia berkomentar, rambut gondrong, minimal rambutnya dipotong dulu. Mana ada wewe gitu. Ah, kau ini nambah-nambah kau itu. Jangan sampai aku viralin videonya lagi, soalnya aku juga Iya, share keluarin juga. keluarin. Angelina, ini kalau begini Pak De, ini perempuan ini urusannya. Jangan nambah-nambahin ya.